Kali ini, gue bakal ngobrol bareng pentolan grup musik We're Genius yang baru memenangkan AMI Awards 2021. Reza Octavian, atau yang biasa dikenal sebagai Reza Arab. Bukan hanya dikenal sebagai seorang musisi, dia juga merupakan YouTuber, pemain film, sutradara, gamer, dan juga pengusaha. Dan baru Februari kemarin, dia melangsungkan pernikahan dengan tunangannya Wendy Walters. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Alright, so guys, without further ado, langsung aja Reza Arab in the house. Yes, sir. YB Rap. Yes, sir. Bro, thank you so much for coming. Yep. Thank you. You are someone that I really respect. And the fact that you're here, seriously. Bro, dulu pas zaman-zaman gue nge-MC 17, masih nge-MC 17 wedding, man, I look up to you, man. Like, okay, one day rate gue harus kayak VJ Daniel. No. Rate gue harus kayak VJ Daniel. Sekarang rate lu kayaknya udah melebihi gue sih. So it's a good thing. So I mean like lu not only from YouTuber and then as a musician, yes, as sir. a gamer, as yes, like producer, songwriter, businessman, like dude. Then abis itu what else? Like a lot, bro. Yeah, I don't know, bro. Maybe I just do everything that I can do. Iya, asli. So again, itu kenapa gue respect banget sama lo. And apalagi knowing from your past juga. Right. So very quickly kita bakal ngomongin sedikit about your origin story gitu ya. Ketika very quickly karena the stories out there, you know, lu sempat jadi tukang ojek juga ya kalau nggak salah. Iya. Ya kan? I mean like all that gitu. Cuman yang angle yang pengen gue ambil di sini, gue pengen tahu your origin story dari kacamata spiritual juga gitu ya. I mean your spiritual journey juga dan lain-lain gitu. Kenapa kayaknya Tuhan mengizinkan lu melewati banyak banget kesulitan-kesulitan di awal-awal hidup lu gitu. And yeah, so tell us about yourself. About myself? Origin story. Hi. I'm just a human being. Yeah, Muhammad Reza Octavian. Dulunya. Dan sekarang udah jadi Reza Octavian. Reza Octavian. Iya. Apa ya, lahir di keluarga Muslim. Di kota mana? Jakarta, gue lahir di Jakarta. Tapi nyokap gue sama bokap gue juga beda agama. Beda agama, iya. Bokap lo apa? Konghucu dia. Oh no kidding. Dia apa sih? I always think that he's Arabic or something. Enggak. Gara-gara Chinese, Singaporean Chinese ya. Gue pikir gara-gara lu namain diri lu Reza Arab gitu ya. So ada Arab-Arabnya gitu. The Arab comes from your mom atau? Itu dari teman-teman sih. Dari teman-teman warnet gue. Man, dia racist. Dia racist. Cuma gue soalnya teman-teman gue kan ya Cindo semua kan. Cindo semua ngeliat gue hitam sendiri. And the fact is, guys, Arab itu putih, gak ada yang hitam. You're so racist. Oh my God. Kita luruskan di sini guys. Gitu. Oke, jadi bokap lo Chinese Singaporean. Surabaya juga gitu. Right. Surabaya Singapura gitu. Dan habis itu ketemu yang nyokap lo dan and then he left, dia cabut dari hidup lo pas lo lahir dan yet at the same time kalau gak salah dia sempat ngajak lu lagi untuk ketemuan lagi or something, right? Iya, waktu itu sempat ngajak ketemuan tapi lewat nyokap, gak lewat gue. So you never met your dad in the end? Gak pernah ketemu sama sekali? Sampai sekarang. Right. Sampai akhirnya dia meninggal gitu. Yeah. Dude, gue pengen tahu sih kayak gue yakin banget ya, a lot of people yang mungkin juga mempunyai broken family gitu, broken home misalnya, nggak pernah kenal sama bokapnya atau mungkin nggak pernah kenal sama nyokapnya juga, banyak banget, right? Gimana sih, apa sih your mindset sehingga lu bisa jadi sampai seperti sekarang ini? Karena gue tahu juga banyak orang yang broken home dan mereka jadi orang gagal. Ketika mereka jadi orang gagal, mereka menyalahkan
bokap nyokapnya. Mereka menyalahkan kondisi hidup mereka. Mereka nyalahin situasinya. Dimana ya of course gue jadi orang gagal. Karena gue gak punya bokap yang membesarkan gue. Gimana bisa dari seseorang yang mempunyai broken family seperti lo sampai lo bisa jadi sesukses sekarang ini? Apa ya? Ya hidup gue udah susah, gue gak mau mati susah, itu aja sih. Itu aja sih, sama kayak apa ya, gue dari kecil udah punya mindset kayak, gue ngelihat orang nih di jalan gitu. There's nothing wrong with them, gue ngelihatnya tuh mereka keluarga bahagia tapi anak bayi gitu dibawa pakai motor gitu. Yeah. Kayak gitu. There's nothing wrong with them, right? Yeah. Tapi gue cuma gue punya impian kayak, gue gak mau anak gue kayak gitu. Gitu, gue mau anak gue gak mau anak gue punya resiko kayak gitu, naik motor tapi masih bayi kan, man, bisa jatuh, bisa apa kayak gitu. Right. Gue mau lebih baik daripada itu. Kayak gitu-gitu aja sih. Just that simple aja gitu. That simple. Dan itu mindset yang terus-terusan ada di kepala gue. Dan gue setiap ngeliat orang baru, ngeliat kayak gimana apa segala, gue I just want to be better. Gue pasti bisa lebih baik daripada mereka gitu. Dan kalau gue ngeliat orang yang lebih di atas gue, ya itu kayak when I look up to you waktu gue masih MC ya gitu. One day rate gue pasti bisa lebih gede daripada VJ Dana. I'm pretty sure about that. Kayak gitu. Wow. Kayak gitu. Ngeliat artis luar gitu. Let's say Justin Bieber gitu. Oke, gue bisa kayak dia deh. Ya bisa kok gitu. Jadi gue gak pernah ngeliat orang tuh superior itu atau enggak serendah itu gitu loh. Gue selalu mikir semua orang sama, tapi gue bisa kayak mereka gitu. Gue juga bisa kok kayak mereka gitu. Gue bisa kok kayak si A, gue bisa kok kayak si B gitu. Yakin gue. Wow, itu beda banget sama gue, to be honest. Gue kadang-kadang get intimidated dari orang-orang yang mungkin di atas gue. Gue nggak sama sekali. Yeah, that's interesting. Gue malah buat gue sama, buat gue siapapun itu, orang itu mau besar sebesar apapun, buat gue sama aja. Gak pernah sampai detik ini gue ada orang yang bisa bikin gue kayak gila banget nih. Oh my god gitu. Gak pernah? Gak, gue kayak misalnya lagi jalan sama istri gue atau lagi sama teman gue, itu sih itu tuh. Gitu. Dari kecil memang udah sesombong itu saya, Pak. Lu sama istri gue soalnya. Istri gue dari kecil gak pernah sampai hari ini gak pernah ngefans sama seseorang. Itu dimana teman-temannya dia di SMA itu masang poster Backstreet Boys lah atau apa, boyband apa kayak gitu. Dia sekalipun gak pernah, dia nyobain. Dia kayak oke deh gue cobain deh, gue pasang poster ini. Tapi kayak ngapain ya? Akhirnya dia turunin lagi gitu. Kayak jadi dia mandang orang bukan dari value seseorang itu bukan didapatkan dari achievementnya dia gitu. Value seseorang didapatkan dari emang seberapa si orang itu enak aja ngobrol sama dia. Sama gue juga gitu kok. Which is very interesting gitu. Lu bisa ngedapetin kayak gitu. Waktu kecil lu nggak pernah kayak literally wah gila ya ini orang nih gue pengen banget kayak dia, dan habis itu si orang itu datang dan tiba-tiba lu yang kayak starstruck and everything, dan that's crazy man. Dari kecil gue udah ngeliat semua siapapun di TV kayak gitu apa segala. Oh stage itu. One day I'll be there. What? Gitu kayak gitu, gue selalu ngomong kayak gitu. Dari kecil. That's so cool. Ngeliat waktu itu gue di acara YouTube pertama kali, gue masih subscriber gue mungkin masih 1,000 apa dulu. Terus ngeliat gue datang ke acara YouTube yang YouTube bikin pertama kali, acara gede banget. Terus ada YouTuber yang udah jalan kan kayak Raditya Dika apa segala gitu. Gue cuma bilang next year lah gue di sana. Beneran. Oh my god. Gitu. Kayak ya udah. How? Enggak, maksudnya gue yakin sama diri gue sendiri. Right, tapi akhirnya beneran next year lu di situ gitu. Maksudnya lu gak mengucapkan doa, lu gak bilang Tuhan suatu saat gue akan ada di situ. Lu gak, lu cuma bener kayak dengan sangat confidentnya. I'll be there. Now, to get there, prosesnya itu gila banget pasti. Biasa aja sih buat gue ya. Oke. Tell me about the process. Sampai akhirnya dari yang lu bilang, oke, tahun depan gue bakal di situ. Nah itu yang gue, kalau orang lain kan ngeliat prosesnya tuh gila banget nih, pasti capek banget apa segala. Ya iya of course capek ngedit video apa segala. Misal kita bahas soal YouTuber ya, jadi YouTuber dulu ya. Cuman kan karena gue ngelakuin hal yang gue suka gitu, jadi ya buat gue gak berasa gimana-gimana sih. Dulu gue suka banget gitu bikin video, ngedit berjam-jam. Terus gue upload dan orang seneng, gue baca komennya, seneng banget gitu.
gitu. I feel happy. Sekarang gue masih kayak gitu by the way. Dia masih gitu baru ya. Setahun soalnya belum nyampe setahun. Gue masih senang bacain komen, scroll gitu, terus gue bikin lagi. Passionnya di situ dulu gitu. Jadi ya nggak terlalu susah-susah gimana sih. Iya sih nggak terlalu susah sih, biasa aja sih. Tapi sekarang kalau misalnya nih, lo harus ngelakuin hal yang sama, apa yang lo lakuin pas awal banget lo lakuin, would you still want to do that? No, enggak. Right? Makanya sekarang gue tidak melakukannya. Iya, exactly. Karena apa? Karena kayaknya it's tiring. It's tiring. Right? Sekarang parah banget, parah. Right? Gue nyobain, oh my god. Nggak bisa gue. So emang ada seasonnya ya, emang ada musimnya dimana lo yang benar-benar passionate, lo mulai sesuatu yang baru, lo masih sangat excited banget, lo nggak tidur, lo benar-benar ngedit utak-utik, tapi itu lo nggak capek karena you're passionate in it. Tapi sekarang kalau misalnya if you have to do the same thing again and again, start from zero, you'll be like, man, itu capek ternyata. Iya gitu. Oh, gue barusan gara-gara ngobrol ini, gue baru dapet insight nih. Ternyata dari dulu tuh gue dan gue gak pernah mikir goal gue. Wow. Gue gak pernah mikir goal gue. Iya ya. Jadi gue cuman ya udah gue lakuin aja gitu. Ya. Bikin lagu kayak, bikin video di YouTube kayak apapun itu bisnis kayak. Gue gak pernah mikir goal gue. Oke, gue kayak goal gue mau ada subscriber angka segini apa segala gitu. Wow. Ya itu ada tapi kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi yang gue pikirin gue hidup di present gitu loh gue. Right. Ya udah gue bikin video saat itu, gue happy ngelakuinnya, udah terus angkanya jalan sendiri, orang gue aja kaget. Gede banget gitu. Dulu dapat 900.000 subscriber dalam waktu 6 bulan tuh gila banget Pak dulu Pak. Wow. Kurang dari 6 bulan malah. Wow. It's just crazy. Dulu watch time gue terbesar se-Asia. Ya. Dulu itu just crazy. Zaman itu. Makanya tapi gue gak pernah mikirin goal gue apa gitu. Ya. Dan maksud gue, feeling gue nih, kebanyakan orang gitu ya, kita sangat fokus banget akan visi atau goal atau makronya. Dan mereka kadang-kadang gak mau ngelewatin mikronya. You know, the everyday battle, the discipline yang lo harus lakuin. Gue enjoy lakuin itu. Dan lu enjoy banget. Dan lu malah kayak you're passionate in it sampai lu kadang-kadang bisa lupa makan, lupa tidur. Gue suka banget itu. Karena you're so focused at the present moment doing the micro stuff. Right? Dan kadang-kadang ketika kita terlalu fokus sama makronya, what happen is kita jadi ketika gak nyampe ke goal yang kita mau, si makro goal tersebut, mereka beranggapan gagal. Exactly. Atau mungkin ketika ada sesuatu yang susah, kenapa begini sih gitu. Iya. Gitu. Kalau gue gak pernah nanya kayaknya kenapa gampang begini. banget Reza dapat 900.000 dalam gak nyampe 6 bulan. Kenapa gue sampai udah 6 tahun belum dapat 900.000 gitu. You know what I mean? Because like they're doing it karena goal tersebut sehingga akhirnya mereka ya bener ngerasa gagal sih. Akhirnya mereka gak achieve gitu. Iya mungkin. Iya. There you go. I learned something new as well today. Okay. Bro, so now let's talk about YouTube now. Karena beberapa tahun yang lalu lu sendiri juga cabut dari YouTube gitu ya. And then pas tadi gue sebelum gue interview lu, gue juga do my research and everything. Tiba-tiba di YouTube ternyata masih ada gitu kan. And I'm just wondering kayak apa sih definisi saat itu lu cabut dari YouTube dan kenapa sekarang ini gue nonton lu lagi main game gitu di channel YouTube lu. Kalau dulu gue kan waktu itu baru bikin grup musik ya, Weird Genius namanya. Right. Dan waktu itu gue mikir kayak gue gak bisa selamanya di image ini, yaitu as a gamer. Gue memang gamer, tapi yang mereka refleksikan sebagai gamer adalah bikin konten terus main game di YouTube. Enggak, gue emang gamer gitu. Gamer di belakang layar pun gue main game terus setiap saat gitu. Right. Nah waktu itu gue gak mau ada di bayang-bayang itu terus. YouTuber karena ya itu tadi. Aim gue tuh jauh banget. Aim gue tuh udah di Tomorrowland gue. I'm pretty sure I will be there. Wow, there you go. I will be there soon. Gitu. Iya, oke. Gitu, Amin. Wow. Jadi kayak gue gak mau cuman stuck di YouTube, di acara-acara YouTube, which is mereka juga membantu gue ya pada saat itu. Cuma maksud gue mau lebih daripada itu. Nah, gue untuk melakukan itu kan harus berkorban besar banget ya. Which is I have to move on from YouTube.
Wow. Gitu biar mereka ngelihat apa nih yang dia lakuin sekarang. Ya. Oh, bikin musik. Nah, mereka akan fokus ke musik. Kalau gue main game dan bikin musik pada saat itu ya, bikin konten terus, bikin konten gaming dan bikin musik. Kebanting Pak, game gue tuh gede banget dulu, sumpah. Maksudnya image game-nya Iya, image game dengan bikin konten gaming tuh dulu besar banget image-nya. Ya. Gitu, dan orang craving for it. Nah gue gak suka digituin. Gue juga gak suka. What do you mean by lu gak suka dimana orang craving for you? For my content gitu. Ya for me gue gak suka. Gue gak suka ditanya-tanya, gak suka dipaksa. Kapan bikin video lagi, apa segala. Makanya sekarang untuk fans gue yang sekarang dan follower gue yang sekarang, itu yang udah dari lama maksudnya. Mereka udah tahu gue orang kayak gitu dan mereka gak pernah nagih. Gak pernah nagih gitu kayak, mana video baru, mana lagu baru, mana. Yeah. Mereka gak pernah. That's gitu. So good. Ya. Karena gue udah bilang gue gak pernah suka ditagih. Semakin lu nagih gue gak akan keluarin. Gitu, tagih terus gak bakal gue keluarin. Gitu. Lu bener-bener gak pengen dikotakin dan lu malah harus ngejawab ekspektasi orang-orang tentang lu gitu kan. Iya, gue gak mau. Gak suka gue. Dari mana sih ada ide kayak gitu? Like, is there any moment in your life yang kayak, bahkan mungkin sebelum lu jadi YouTuber gitu, kayak, no, where do you get all these principles from gitu? Karena lu orang yang sangat idealis banget dan berprinsip banget gitu. Kayak, I'm so fascinated karena you throw all this life experience, your life wisdom, dan menurut gue lu bukan orang yang suka baca buku. Dulu suka, cuma sekarang udah enggak. Yeah. You know what I mean? Like itu benar-benar kayak it's from your life wisdom aja sehingga lu berprinsip banget. Kayak banyak lah. Gue nonton interview lu yang benar-benar dengan you know how to say no. Iya. Dimana semua orang di Indonesia khususnya susah untuk bilang tidak, right? To say no is like kayak ngerasa guilty lah, ngerasa nggak enakan lah. Iya. Prinsip ini lu belajarin dari mana dan dari siapa, atau lu punya mentor kah lo? Nggak ada, karena buat gue gak mau dikontrol aja gitu. It's crazy man. Gue tahu idola tuh harus seperti apa? Seperti melakukan apa untuk fans-fansnya. Okay. Gue tahu tanggung jawab gue apa untuk memberikan apa ke mereka. Tapi ketika mereka sudah mulai apa tuh namanya bahasa Inggrisnya apa namanya? Craving atau tadi itulah kayak gitu. Menuntut. Iya menuntut. Iya. Udah mulai menuntut. Menurut gue nggak benar. Right. Because gue juga manusia gitu. Sama kayak lu sebenarnya. Cuma gue terkenal aja gitu. And again, balik lagi ke lu sebenarnya adalah seorang manusia juga dan kayaknya lu dari mana juga gue gak tahu itu. Gue ilmu itu dari mana gue gak tahu men. Gue juga gak tahu men. Lu sangat manusiawi. Lu mungkin bisa dibilang Pancasila yang kedua gitu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lu menaruh kemanusiaan di atas segalanya gitu kan. Pastilah. Right? Pasti. Nah, and I wonder like why? Like kenapa itu bisa apa ya? Iya lu nih tadi lu nanya gue dapet itu semua dari mana? Gue dari otak gue mikir dari mana ya? Gitu. Gak tahu. Lu bisa. Oke, ini pertanyaannya nih sebenarnya ya. Lu kenapa bisa sayang banget sama manusia padahal lu pernah dikecewain sama manusia juga? For example, your dad atau a lot of people that underestimate you. Dan pernah jahat ke gue. Right. Banyak kok. Nah, sampai sekarang dan akhirnya baik semua sama gue. Dan akhirnya berhubungan baik sama gue. Kenapa lu bisa punya faith in humanity? Faith in humanity buat gue. Kalau mereka melakukan jahat ke gue. Terus gue jahatin balik. Ya cycle-nya akan begitu aja. Ya akan muter begitu aja dan gak akan berubah. Gitu. Ya kenapa gak gue coba cara lain? Ya dengan mereka jahatin gue. Terus gue tetap jadi gua dan tetap memaafkan dan baik, ya mungkin cycle-nya bisa berubah. Kalau tidak berubah, ya just let them be. Ya. Udah gitu. Ya. Do you again ya, gila, there's so many things going on in my head right now. Okay. Tapi ada satu hal, ini istri gue sih yang bilang sih, dia bilang kayak gini, sometimes when you forgive toxic people, kadang-kadang emang orang-orang di luar sana itu yang jahat sama lo, atau mungkin yang emang pengen menyakiti lo, atau ngelakuin hal-hal yang negatif buat lo, emang kita sudah harusnya maafin mereka. Tapi ketika kita maafin, bukan artinya mereka berhenti jadi toxic. Kalau itu di luar kuasa right? lah. Exactly. Kadang-kadang kita berharap ketika kita udah maafin, abis itu kita membangun hubungan lagi sama dia, abis itu
dia akan stop jadi toxic. Not really. You know. At least gak ke gue. Right. Karena it takes, gitu. Lu langsung punya boundaries kan. Lu harus, you're smart enough. Lu cukup cerdik untuk bilang, you know what, mungkin gue harus mengurangi waktu gue hangout sama dia gitu. Biar gue gak disakitin lagi. Bahkan gue tidak hangout. Boom, there you go. Gitu. Iya. Untuk ngelindungin hati lu juga. Iya. Dan mungkin gue, gue juga berharap hal yang sama sih. Berharap gue diperlakukan yang sama ketika gue nanti mungkin melakukan kesalahan. Ya dengan gue terus-terusan memaafkan orang yang pernah jahatin gue apa segala. Dan ya balik lagi gue manusia. One day when I make a mistake, just please forgive me. Hello guys, gitu. Right. Gitu. Jadi oke, so pasti kan Pak, pasti lakuin salah gue masalahnya. Pastilah, kita semua gue juga gak tahu apa, pasti. Gitu. Dan sayangnya kadang-kadang di posisi kita nih, kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan, yang nonton banyak gitu, yang menghakimi banyak gitu. You know? Padahal kadang-kadang it's kesalahan yang emang dilakuin semua orang anyway. Iya gitu. You know, but balik lagi ke YouTube lagi gitu ya. Lo tadi bilang kalau misalnya lo pengen keluar dari image gamer, YouTuber, dan lu pengen fokus di musik, Weird Genius, dan actually Reza Arab sendiri juga ada musiknya, YB Rap ya di sini. Iya, YB. Sorry, YB sendiri itu sama Weird Genius, itu 2 project musik yang benar-benar lu fokus banget. Yeah. Akhirnya lu tutup YouTube lu untuk sementara, atau lu kan bilangnya sementara. Gue kasih ke channel gue yang lama, gue kasih ke Yayasan Kanker Anak itu. Dan sampai sekarang masih gue bantu juga mereka untuk manage. Wait, gitu. Jadi channel YouTube yang gue lihat pagi ini lu lagi main game. Oh itu channel YouTube gue yang baru dan udah mau 2 juta lagi, gue juga bingung. Itu channel terberantakan, yang paling berantakan yang pernah ada di YouTube. Itu channel gak jelas, itu bener-bener isi live streaming doang. Gak jelas, bener-bener gak jelas. Dan udah mau 2 juta sekarang? Iya, gue juga gak tahu. Yeah. Jadi gue cuman ya udah cuman buat live streaming doang udah. Oke, jadi bedanya sama channel YouTube yang sebelumnya? Kalau dulu gue nggak live streaming, gue benar-benar fokus konten, bikin main game, di videoin, di record, gue edit, taruh. Oh pokoknya seniat itulah. Gitu-gitu. Ya. Sekarang udah, oh man no, please no. Gue mendingan tiduran gue bener. Right. Udah capek lah kayak gitu kan. Capek. Your old YouTube channel lu ngasih ke Yayasan Anyo. Rumah Anyo. Yeah. Rumah Anyo. And this is crazy, shout out buat Rumah Anyo gitu ya. Mungkin bagi kalian yang gak tahu, you can research into this. Si Rumah Anyo ini benar-benar untuk rumah singgah sementara bagi anak-anak kecil yang terkena kanker. Dan lagi dirawat di Jakarta karena cuman ada di Jakarta aja. Betul, di Sadly, rumah sakit Darmais. Yes. Right. Ada satu momen yang gue sempet lumayan bolak-balik ke Rumah Anyo. Kita sempet ngerayain ulang tahun seorang anak di situ. Aduh gue lupa nama anaknya siapa. Tapi si anaknya ini udah gak ada tangan kanannya. Okay. Diamputasi gara-gara dia kena kanker darah. Okay. Dan lebih gilanya lagi si anak ini... Kenapa dia diamputasi? Gara-gara dia sempat jatuh dari motor, diurut ya, padahal itu patah tulang. Si anaknya sampai kesakitan banget, tapi akhirnya sampai diurutnya saking dia udah gak tahan sampai dia gak sakit lagi. Dan itu akhirnya karena gak dirawat, didiemin, jadilah kanker tulang, kanker darah. Ya, I know, it's sad. Right, akhirnya diamputasi, and that time gue ke Rumah Anyo ketemu dia, kita ngerayain ulang tahun dia yang ke-13 or something, atau 14. Can you believe like umur 13, by the way umur 13, lu gak punya tangan gitu ya, dan lu kena kanker, it's sad. Pas gue balik lagi ke Rumah Anyo, beberapa bulan kemudian, mukanya sedih karena dia harus diamputasi lagi tangan kirinya. It's spreading to that. Dan gak berapa lama kemudian gue denger dia meninggal. Ever since then, itu gue nangis-nangisnya. And ever since then, gue udah gak ke Rumah Anyo lagi. Because I cannot handle the pain of losing gitu. Yeah. Gue benar-benar kayak, it's, tapi you know what fascinates me gitu ya. Lu
sampai hari ini masih terasosiasikan atau masih lumayan rajin ke Rumah Anyo juga? Oh, ke sana sih jelas susah ya. Susah. Cuman kalau untuk kontekan, baru kemarin juga kontekan apa segala untuk urusan YouTube juga gitu. Oke. Selalu. Itu yang orang kayak orang bodoh banget dah. Gue bingung. Mereka tuh bukan ngejudge sih, kayak ngehujat gue tuh kayak itu udah nggak pernah lu urus lagi, nggak pernah ada video lagi gini. Ya lu aja Ki. Iya. Lu tahu orang impact ketika waktu gua kasih channel ke Rumah Anyo itu impactnya sebesar itu. Sampai awareness soal kanker anak akhirnya nyebar luas. Gitu. Dan Rumah Anyo dapat bantuan tuh beribu-ribu orang. Dapat bantuan, dapat support juga sampai sekarang gitu. Yeah. Dan itu yang mereka gak sadar gitu. Yeah. Gitu. Impactnya yang mereka gak sadar. Oke, pertanyaannya of course, why? Kenapa Rumah Anyo? Lo ada... Oh gitu, dari Om Deddy waktu itu. Oh Deddy yang ini? Ya Om Deddy yang menyarankan waktu itu. Oke. Katanya beliau deket juga dan daripada lu delete channel lu, mendingan kasih ke yayasan aja gini-gini. And I was like, okay, do you have any suggestion? Terus dia kasih beberapa, and this one aja. Oh iya, dia juga deket sama mereka. Wow. Gitu. Oke. Dan lu sempet gak main sama anak-anaknya yang sering. Waktu awal-awal sering kesana. Ya. Yeah, how did it make you feel, man? Ya seneng, kayak awal kan di otak gue mau delete aja, hapus aja channel gue gitu, kayak gitu. Yeah. Ternyata ini bisa berguna gitu. Dan impactnya gede banget, itu kayak gitu. Seneng banget, gitu aja sih. Cuma bebannya. Ini sempat ketemu sama Mama Anyo dan juga suaminya dan juga Tante Esther juga waktu itu. Sempat ketemu sama mereka dan aku cerita gitu, kayak bebannya tuh sebesar itu loh. Kayak sekarang tuh di sini tuh udah ada Rumah Anyo nih di sini. So when I make mistakes, ini ke bawah nih Rumah Anyo-nya. Dan maksud gue, just leave that. Can you guys please separate between me, myself, dan juga Rumah Anyo gitu. There's nothing wrong with Rumah Anyo gitu. Ya. Gitu aja sih. Karena waktu itu kayak misal aku salah ngomong apa segala gitu, dikait-kaitinnya sama Rumah Anyo gitu. Ya gitu lah. Ya. Human, I know. Ya, pasti sih. Kayak gue. Ya. See, but that's the thing. Here, see, lu sekarang lagi dealing banget sama kadang-kadang netizen yang kurang bijak untuk memilih kata-katanya mereka gitu dan lain-lain. And yet, iya sebenarnya gue gak masalah, men. Sebenarnya gue juga secuek itu orang yang sama-sama hujatan. Cuman ketika dibawa-bawa ke sesuatu yang gak make sense di kepala gue, kayak bobo ke Rumah Anyo, kayak bobo ke keluarga gue, kayak apa segala. Right. Udah lu fokus ke gue aja gitu. Selama mereka fokus ke gue. Right. Gue ngerasain banget sebenarnya to sacrifice something for a bigger good gitu ya. Karena contoh ketika gue cabut dari Indonesian Idol, itu juga sesuatu yang kayaknya I sacrifice because I feel like I have a bigger calling. Dan gue gak mau selamanya Daniel jadi host Indonesian Idol gitu. You know what I mean? Like it's a, dan akhirnya kita kalau gue nih, gue masih dalam transisi nih. Jadi kayak orang masih, ini orang goblok banget ya. Cabut dari Indonesian Idol, why? You know, like, dia bukan udah secure di Indonesian Idol, udah gak bisa dipisahin lagi sama Idol, tapi kenapa dia cabut kayak gitu. Nah, tapi dalam hal lu udah ada Weird Genius nih, yang udah membuktikan kesuksesan juga, kayak, gak heran dia nutup channel YouTube-nya. Oh enggak, dulu kan belum apa-apa, men. Itu belum? Belum, men. No. Yang Weird Genius yang singlenya yang sampai ke Bali. Amrik. Yeah. Itu belum. Belum, itu Weird Genius baru satu lagu waktu itu. Belum malah. Baru bikin gue sama Eka. Terus gue delete channel. Iya, itu maksud gue. Itu maksud gue. That's what I mean. Like, lu udah ngedelete YouTube channel, and then sekarang kita udah melihat gitu bahwa okay, there is Weird Genius. Okay. Dan kita ngerti lah kenapa lu ini YouTube channel. Dan kalau misalnya di dalam hal gue, ini gue udah cabut duluan dari Indonesian Idol. Orang masih belum ngeliat nih my Weird Genius moment gitu. Iya. Belum ada, masih transisinya gitu kan. So,
Weird Genius sendiri itu kan lu jadi baru satu single tuh saat itu ya. Masih belum jadi apa-apalah gitu saat lu nutup si YouTube channelnya gitu kan. How do you have so much faith di Weird Genius? Dan ini gue pengen denger juga nih karena gue perlu belajar nih. Gue baru cabut dari Idol. Gue lagi kok bisa lu mempunyai kayak sebuah misalnya Weird Genius gagal misalnya. Gak mungkin. Oke. It's impossible, gak mungkin. Gak mungkin gagal. Oke. Tapi kan, there is that what if moment, kayak misalnya. Gak mungkin di gue. Di gue gak mungkin. I love it. Gue kalau udah bikin sesuatu dan gue yakin itu gak mungkin gagal. Jadi enggak, maksud gue, the worst thing that can happen, lu nutup YouTube channel lo, lu nyoba sesuatu yang baru, dan itu gagal, dan lu yang kayak, nyesel nih gue nutup YouTube channel gue. The worst thing that could happen. Itu, itu mungkin, tapi ternyata Weird Genius suksesnya mampus-mampusan sampai menang AMI kemarin itu kan. Yes sir. And so I'm just wondering juga gitu, like at that transition moment, lu gak pernah kepikiran bahwa, ini akan gagal. Iya, atau I regret nutup YouTube channel gue. Gak mungkin. And, gue bisa sesombong itu sekarang bilang gak mungkin gagal. Waktu itu gue udah bilang kayak gitu juga. Ini gak mungkin gagal. How do you get the confidence, man? Intuition, I don't know. Intuition? Yeah, maybe. Okay. I don't know. It's just crossing my mind. And I can feel it. Gitu. Okay. I can feel myself. Muka gue ada di Times Square, New York. Dari kecil gitu. Gue yakin, oh dia udah di situ, gampang lah, gitu. What? Gitu. Iya, and I already see myself in Tomorrowland. I already see myself going to China tour, Japan, Korea. Udah bisa lihat itu gue. Lu jadi udah punya visi itu, the vision is there already. Udah ada dan seharusnya memang sudah jalan, cuman karena pandemi aja. Pandemi? Iya, sebenarnya udah kebukti juga, cuma karena nggak jalan karena pandemi aja. Wait, kemarin jadi sebenarnya udah ada. Maksudnya gue ke US juga. Udah ke US, udah untuk tour gitu ya? Iya. Cuma karena pandemi aja? Oke. US, China, and Asia of course. Oke, iya. Kan nggak mungkin gagal, nggak mungkin. That is insane, man. Nah enggak, soalnya kayak gini. Lu dari tadi bilang kayak, iya gue sesombong itu, gue ya congkak lah ya. Congkak banget gitu. Gue sombong banget, nyokap gue jangan ngakuin gue sombong. Iya, asli man. Bukannya apa ya, how do you have that confidence gitu, dan terjadi pula gitu. Iya, terjadi. Itu yang gue juga ya seneng gitu. Gue gak bingung gitu. Terus hal terjadi karena memang udah ada, gue udah lihat duluan. Lu pernah punya self doubt gak kalau kayak gitu? Pertama kali gue punya itu ketika gue kemarin gue you don't vape right? You don't do vaping. Nah gue baru rilis liquid vape gitu. Oke. Nah itu ranah baru gue nggak tahu vape sama sekali awalnya. Gue baru mulai vape kayak last year gitu-gitu. Terus ini gue mau jual sesuatu. Nah biasanya gue jual sesuatu itu fun fact gue gak pernah jualan. Oke. Gue jarang banget. Andai kata jualan gue bikin produk kayak misalnya baju gitu. Ada logo gue misalnya ada apa gitu. Coba yang cuma 100 udah. 100 udah gitu. Ala itulah biar limited aja gitu. Jadi kayak limited edition padahal takut gak kejual aja. Nah ini pertama kali gue bikin produk yang mass product dan puluhan ribu gitu. Ya. Awal gue kayak laku gak ya? Bisa gak ya? Gue nanya ke semua orang pertama kali seumur hidup gue. Wow. Karena itu jualan. Ya. Karena itu jualan gue gak, dan gue karena awal BC darahnya bukan pebisnis, jadi gue ini laku gak ya gitu. Tapi orang-orang bilang laku. Beneran gila sampai sekarang. Sampai sekarang udah mau 40.000 botol apa. Damn. Wow. gitu. Nah itu pertama kali gue gak. Berarti lu pertama kali, oke gue ngerti sekarang. Jadi I think ketika lu punya self doubt itu karena emang lu bukan ada di ranah itu dan lu gak punya knowledge yang cukup sama dong, musik juga, enggak juga. Karena jualan. Kalau misalnya, dan yang jualan bukan lu kan? Orang lain gitu misalnya? Gue lah. Tapi lu gak jualan kayak, beli dong vape gue. Enggak. Mereka pesan gitu. Ada distributornya segala kayak gitu. Tapi maksud gue, self doubt lu itu masuk
Karena lo di musik di Weird Genius sendiri atau di YouTube sendiri itu kan lo langsung turun terjun gitu maksud gue. Iya, mungkin kalau misalnya mungkin ini bisnis kan lo ada partner, there are people who you have to depend on. Iya. Dimana kalau misalnya di YouTube sama ini you're in control of everything gitu. Jadi lo tahu banget lo bisa jualan segala kayak gitu. Ini sama gue juga gak tahu sistemnya gimana. Iya kayak gitu-gitu sih. Iya. Gue struggle, gue gak tahu apakah kalian juga gitu yang lagi nonton. Gue struggle sama self doubt a lot. Hah? Iya bro. What? Emang kalau misalnya di TV aja gak kelihatan gitu. Tapi maksudnya kayak iya lagi malam. For example. Ya misalnya gini deh. Gue bikin channel YouTube gitu ya. Dari dulu tuh gue gak pengen bikin channel YouTube. Dari dulu. I mean like ketika lu gede banget di YouTube. Dedi gede banget di YouTube. Sampai sekarang ini dan lain-lain. Artis-artis. Seiba Imong juga dan lain-lain. Itu gede banget di YouTube. Gue dalam hati gue. No it's okay. Let them be. Itu ranahnya mereka, biar mereka jadi YouTuber aja. Dan gue ngeliat juga banyak artis yang nyoba to get on the hype gitu ya. Dan mereka gagal. Dan gue gak mau jadi artis itu. You know, jadi akhirnya gue memilih untuk tidak masuk ke YouTube just because gue takut gagal. You know, tapi akhirnya the fear of failure, okay, my fear of failure itu terkalahkan dari my passion for people. What happened? Ketika bulan Maret tahun lalu, ketika pandemi, banyak orang yang kena depression, anxieties and everything karena mereka kehilangan kerjaan dan lain-lain. And I feel like I have to do something. Gue harus ngelakuin sesuatu dengan talent yang gue punya, dengan skill yang gue punya. Kayaknya the only way to do this is to open my own YouTube channel gitu, you know, karena TV nggak ada yang nerima nih pembicaraan soal spiritual dan lain-lain gitu. Ya udah, when I open the YouTube channel, man, I was so scared to become artis yang nyoba masuk YouTube dan gagal. I was so scared, man. You know, that's my way of thinking gitu. Oh, berarti lu ada mikir gagalnya ya berarti Of course, dude. Nah, gue gak pernah mikir gagal. Itu gila. Ya, tapi yang vape juga gue, yang liquid itu juga gue tidak mikir gagal. Gue cuman takut apa ya? Takut gak bisa diterima gitu rasanya gitu doang sih. Right. Tapi lu tahu itu bakal jualan gitu. Tahu. Ya. Tapi ya takut itu aja sih. Iya, that's crazy. Gagal gak pernah ada di kepala gue, men. Jadi benar-benar literally kayak orang bilang, wah gagal tidak ada di kamus gue. Itu lu gitu. Itu gue. Iya. Gak ada, men. Gue gak pernah mikir, oke. Hah, gagal? Gak ada kayaknya. How do you get all this confidence, you know? Kalau misalnya, I don't know, maksudnya ini aneh gak sih? Ini anomali banget gak sih? Ya kan, kita manusia pada umumnya itu takut sama kegagalan, mereka takut gagal. Kenapa takut gagal? Because dicela sama orang-orang atau misalnya. Who cares? Lebih parahnya lagi kita tidak bisa ngemaafin diri kita sendiri karena kita gagal. You know? What? Ya. Yeah. Lu gak pengen your value tiba-tiba jadi rendah gara-gara siapa yang menentukan value gue? Pernah gagal. Alright, there you go. Siapa yang nentuin value gue? Dan itu pertanyaan gue. Itu pertanyaan gue. Kenapa lu bisa nentuin value lu setinggi itu gitu? Exactly. Supir ojek, penjaga warnet, lu bisa punya value setinggi itu gitu. You know, lebih gila nih, identitas lo itu sama sekali nggak terkaitkan dengan performance lo sebagai apapun itu juga, YouTuber, gamer, musician, and Weird Genius atau YB. You know, because what you're saying now is like Man, this is my very first time I got this question. Dan gue langsung mempertanyakan itu juga di kepala gue. Dan gue gak ada jawabannya. Iya, kenapa ya? Iya. Why? The question is why? Oh my God. Okay. Kalau misalnya nih ya. Please help me to dig it. Well, I don't know, like kalau di gue ya gitu ya, kalau misalnya lo adalah seseorang yang mempunyai keyakinan akan Tuhan,
lu pernah sekolah Kristen juga kan. Jadi kayak I think you understand about this as well gitu. You know, Tuhan sayang banget sama ciptaannya. You know, Tuhan mencintai ciptaannya sehingga dia menjanjikan yang terbaik dan dia pengen kita hidup dengan penuh. And in the end, that's an easy answer gitu menurut gue gitu ya. Kayak when you believe that there is a higher power atau God gitu yang benar-benar menyayangi lo sampai segitunya dan tidak akan membiarkan lo jatuh gagal sampai terperosok gitu. You know, I mean stuff like that. So, yeah. Gue gak mau depending sama itu juga. I know. That's why I'm asking you. Iya. Kayak oke. Aduh my God. Ini kenapa nih gue? Gal, gue sumpah ini pertama kali gue baru sadar. Iya ya, selama ini gue cuma yakin aja. Yang gak ada tujuannya juga. Maksudnya tujuannya terlalu luas gue. Gue tuh mau setinggi itu. Gue mau lebih tinggi dari orang-orang yang di luar sana gitu. Iya, kok bisa ya? Tanpa acuan, tanpa idola, tanpa didikan. Wow. Ini podcast apa ini? Daniel tetangga kamu Pak. Sorry ini Bapak masih di sini loh Pak. Gila gue baru sadar diri gue di sini. Iya ya. Atau mungkin gue terlalu pede sama diri gue. Tapi itu setelah gue tanyakan sama kepala gue juga bukan itu juga jawabannya. Gak tahu gue. I have no answer. Lu pernah ngerasain kegagalan? For example. Kegagalan? Maksudnya gini deh, ketika lu sebagai penjaga warnet. Itu dia, oke. Sedikit nih masuk di kepala gue. Gue mungkin gak pernah ngerasain itu karena gue live di present gitu loh. Jadi yang udah lewat, ya udah. Maksudnya gini? Ya udah gue. Ya, ketika lu jadi seorang penjaga warnet, lu adalah penjaga warnet yang gak pernah gagal. Penjaga warnet yang terbaik di warnet tersebut. Because you're passionate to be in the present sehingga the micro stuff that yang lu lihat saat itu, lu benar-benar ngelakuin apa yang lu bisa lakuin aja gitu. Jadi kayak I don't know tapi even itu pun lu gak pernah gagal gitu. Maksudnya lu gak pernah ngerasa gagal gitu kan kayak. Bahaya ya? Gak juga. Karena actually gue nanya hal seperti ini karena istri gue mirip banget sama karakter yang lu gitu. Oke. You know, so I'm not surprised dimana ada, you know. Oke. Ya. Wow. This podcast is magical. It's wow. No man, it's beautiful. I love talking about this. And so, what is your purpose? Tujuan hidup lu sebenarnya apa? Nice question. I just want to make people happy, man, with my own way. Okay. I don't know, making music, videos, and stuff, gitu. Aja sih. That's good. Gitu happy-nya itu dalam hal apa? Kayak banyak sih orang yang terhibur kah atau? Enggak sih, lebih oh my God, this is so depressing. Sorry, I'm sorry. Baru pertama kali ini ada tamu yang bilang I'm so depressed. I'm so sorry. Aduh, gak enak. My purpose of life. Kenapa lu bangun setiap hari? Kenapa lu bangun dari tidur lu setiap hari dan I just want to eat. Well, you know. Oke. Yeah. Kenapa gue bangun setiap hari? Kenapa lu makan dan mempertahankan hidup gitu? Kalau misalnya hidup lu itu gak ada artinya. You know what I mean? Like, you know, why do you even... Ini pertama kali gue merasa gue bukan manusia anjir. Gimana ya? Kenapa ya? Apa ya alasannya? Kayak gue robot deh men. Kayak ada yang gerakin gue nih kayaknya. Apa ya? Oke, kalau diplomatically my purpose itu gue cuma mau bikin sesuatu terus. Dan gue mau terkenal. Oke, you're a creator and you wanna be known for your work. Works, betul. Works, betul. Jadi, nah sekarang balik lagi nih ke tujuan hidup tadi itu ya.
ketika orang mengetahui your works, ketika lu create something, apa perasaan yang mereka dapat? Happy. Okay. You said that? Maybe. Kalau sekarang jadi maybe. Kalau lagu sedih kan jadi sedih. Iya. Jadi sad. Kalau lagunya sedih kan jadi sedih. Gak happy juga. Gak happy gitu. Tapi mereka maksudnya bisa apa ya? Bisa ngelihat ada nih manusia kayak gua gitu, yang bikin lagu gitu. Terus lakuin segalanya teh dari hati gitu. Itu aja kalau gua. Itu aja. Well, bukan happy lah, maksudnya they could get emotions. Nah, yeah, emotions. Kalau gue ngerasa hidup seseorang itu ketika dia meninggal nanti, kita bisa ngelihat fruitsnya, like hasilnya, buahnya. Buahnya itu manis atau buahnya pahit. You know what I mean? Kayak impact lu ada di dunia ini malah ngebikin orang-orang sekitar lu itu semakin pahit atau semakin manis. Itu maksud gue. Gue bingung ngomong itu guys. Right. Right. Itu gue ngebaca pikiran lu barusan, so it's good. So this is Reza kok yang ngomong, bukan gue. Dan I think of course kita nggak pengen emosi yang terciptakan atau orang-orang di sekitar kita akhirnya jadi kepahitan, jadi pahit. Of course dengan adanya kita, orang-orang di sekitar kita minimal lah gitu ya, mempunyai impact yang manis juga buat lingkungan mereka juga kayak gitu. And I think the way you inspire people it's like that, you know. That's how I feel. Emang iya? That's how I feel. Okay. Maksudnya you give dream, you give hope. Lo memberikan harapan buat penjaga-penjaga warnet atau tukang ojek di luar sana gitu, yang kayaknya man dia aja bisa, gue juga bisa harusnya. Bisa lah. Right? Ya tapi gak semuanya. Kalau semuanya bisa terus. Segampang itu. Exactly. Iya, nah itu. Tapi satu rahasia yang mungkin gak, bukan rahasia. Mungkin it's a gift malahan ya. Mungkin kayak ini adalah, misalnya gue punya gift in talking yang gak semua orang punya. Lu punya gift di kesombongan lu. Gak takut gagal, gak ada self doubt, you know, itu gift lu gitu maksud gue. Itu gift, itu talent, gak semua orang punya, man. Oh, oke. Enggak, ya lu mikir kalau misalnya semua orang kayak lu, ya enggak kan, semua orang enggak kayak lu gitu. Dan iya sih. Dan itu your unique selling point, itu kayak itu yang membedakan lu. Nggak, tapi semua gue jadi gara-gara podcast gue jadi mempertanyakan sih. Iya ya, kenapa gue gak pernah mikir gagal ya? Am I normal? Tapi lu bisa nanya sama gue gini, Neil, lu kenapa bisa nyaman di atas panggung? Ngomong di ribuan orang, di depan ribuan orang. Right? You know what I mean? Like, lu kenapa, dimana semua orang rata-rata di atas panggung, perutnya sakit, nah, kakinya gemeter, right? Atau enggak dia pengen muntah, keringet dingin dan lain-lain. Kenapa Daniel bisa nyaman-nyaman aja di atas panggung ngomong gitu kan? It's a gift. Oke. Bukan latihan? Bukan jam terbang? Loh, kan di awal MTV pun gue kan gak punya latihan. Oke. You know what I mean? Like, dan tiba-tiba gue naik di atas panggung sepede itu. Yang what's up? Dan sama gue juga kayak gitu. Passion gue di situ. Right. Nah, bedanya lo mempunyai satu gift juga yang beda sama gift gue. Which is kesombongan. That confidence that you know. Gue gak akan gagal. Kayak gitu. Gak bakal. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau gue bisa bilang, the gift that I get, itu dari Tuhan. Oke. Your gift, supaya bisa tahu bahwa gue gak akan pernah gagal, itu dari siapa? Gitu. Like, what is the, your view on this? Gitu. Oh my God, this podcast is so magical, Jesus Christ. Oh, right answer. There you go. So, it's from Jesus Christ. No. Oh. Gak tahu men, gue juga bingung dapat dari mana. Gak tahu gue. Never thought of it, huh? Never. Apakah dari masa kecil lo, kayak nyokap lo selalu bilang, kamu
pasti bisa ngelakuin. You can do anything, you can be anything, you will never fail. You know, kayak nyokap lu ngomong gitu dan lu kayak, oke mama, Reza kecil gitu, I will never fail in life. akhirnya sampai sekarang lu kayak Tip Asian mom kayak gitu. Typical Asian mom. It's impossible bro. Itu Hollywood mom banget. You will fail. You will fail, kid. You will never be there. Forget your dream. Bury your dream. You're nothing. Tapi like. Gak tahu. Gak pernah dapet dari kecil juga. Dari kecil juga gak dapet gitu kan. Kayak. Dari kecil gue udah mikir kalau gue suka manggung. Right. Suka di atas panggung. Apapun itu stage, apapun itu. Di depan orang, diperhatiin banyak orang. Oke. Kayak gitu. Dari kecil udah visionnya udah kayak gitu. Dan dari kecil lu pernah gak punya pengalaman seperti itu? Banyak di gereja. Right. Kayak Natal gitu, nari, nyanyi gitu. Oke. Dari kecil. Jadi lu emang udah suka aja di atas panggung di situ? Yes, gitu? dari TK. Right. Sekarang kita udah mulai masuk ke ranah spiritual nih. Okay. I mean, lu sempat bilang kalau misalnya lu sempat mati suri karena gagal jantung dan lu berapa menit atau berapa jam? 12 hours. 12 jam bro. Yeah. Dan tell me about that experience. Jadi ini gue nonton di podcastnya Deddy Kobusier gitu ya, bahwa Reza sempat mati suri karena you were premature. 7 bulan. Lahir 7 bulan, secara prematur 7 bulan dan secara jantung itu enggak. Lemah ya, enggak baik. Enggak baik dan akhirnya umur 9 tahun, was it? 9 tahun. Terus waktu itu demam berdarah, akhirnya komplikasi. Oke. Demam berdarah, jantungnya kena, lambung bocor karena gue muntah-muntah terus. Oke. Tekanan darah rendah, udah hilang. 12 jam dan lu bangun di kamar mayatnya gitu. Sama mama. Oh my god, sorry. I shouldn't laugh. Gak apa-apa. Bukan, gue lagi mikirnya ketika lu bangun. Lu enggak, tapi bangunnya gak sedramatis itu kan. Gak bangun tiba-tiba kayak nyokap lu di samping gitu yang kayak lagi nangis and everything. Tiba-tiba lu bangunnya kayak bangun duduk gitu. Gue masih hidup setelah 12 jam. No, but like mungkin gak se-Hollywood itu kali. Se-Hollywood itu. No, come on. Tapi sebelumnya gue manggil dulu, Ma Caca di mana gitu. Habis itu gue dibangun. Nyokap gue kayak, what? Gitu. Kayak what the fuck? Terus keluar panggil dokter. Gitu. Oh my god. Se-Hollywood itu. Iya gue. Ma Caca di mana? Gue bilang gitu. Kayak gitu. Damn. Ya, itu nyokap lu pernah, have you ever talk to your mom about this? Pas during the 12 hours. 12 hours kan? Yeah. Dia gak pernah mau jawab. Ini juga gak pernah ditanya di mana-mana. Gua sampai detik ini masih nanyain, masih kayak, Ma apa sih yang terjadi gitu? What happened with me waktu that pace gitu kan? Terus dia bilang, udah gak usah banyak nanya, yang penting lu hidup aja gitu. Jawab selalu itu sampai sekarang. Gue juga bingung. Okay, so during that 12 hours, lu bilang lu sempat mati suri. Do you remember any of it? Yeah, I was with my mom di, I don't know, padang rumput gitu loh, gede banget. Wait, nyokap lu ada di situ? Iya, ketika gue mati kan maksudnya. Yeah. Di bayangan gue kan. Loh, kenapa nyokap lu ada di situ? Karena nyokap lu kan masih hidup gitu maksudnya. I don't know. Okay. So padang rumput. Ya, I played with her di padang rumput itu ada satu pohon doang. Udah satu pohon doang jauh. Gitu. Udah kayak gitu aja gue main gitu sama dia. And it's like 15 minutes I guess. 15 to 20. Ngobrol sama dia gitu-gitu. Seneng Caca sama gini, lari-lari gitu-gitu. Masih inget gak? Lu cuma ngomongnya itu aja. That's what you talk about. Iya, tapi sisanya kayak ngomong tapi gak kedengeran. Oke, dianya ngomong sama lo? Oh, tapi gak kedengeran. Tapi gak kedengeran. Udah gitu terus udah hidup lagi. Oke. Iya tuh. Oh kedengerannya pas udah mau cabut gue bilang, Caca pergi dulu ya. Ya udah sana hati-hati. Udah gitu. Ntar ketemu lagi ya gitu. Udah. I don't know. Wow. So weird. Dan menurut lu padang rumput itu apa? Nggak tahu, di Jakarta sih nggak ada gituan ya. Nah ada tuh di Bekasi. Lu tinggal di Bekasi sih. Tahu tuh syuting di mana gue juga bingung. Serpong. Serpong no. Nggak tahu itu. I had no idea. And you don't think that's heaven?
No, I don't think that's a heaven. Why not? Just me and my mom. Terus gak ada apa-apa lagi. Lu gak pernah ngobrol sama orang gitu yang mempunyai pengalaman yang sama dan atau lu nge-YouTube gitu pengalaman orang-orang mati suri dan akhirnya. Iya, setelah itu gue cari tahu gitu. Pas gue gede pun gue cari tahu gitu. Orang-orang yang pernah mati suri pengalamannya apa aja. Dan ada gak yang ngomong soal padang gurun ini? Mostly mereka kayak apa sih ceritanya tuh beda-beda, ada yang di mana, ada yang padang gurun atau padang rumput? Rumput. Padang rumput. Rumput yang kayak rumput panjang-panjang gitu. Ya. Dan habis itu ada satu pohon. And here's the crazy thing. Kayak gue gak kaget ketika ngedenger padang rumput sama pohon gitu. Karena gue udah denger cerita ini dari 3 atau 4 orang gitu yang pernah ngalamin hal yang sama gitu. Bahkan ada yang satu di hipnoterapi, ada yang satu lagi didoain, ada yang satu lagi ngapain lah kayak gitu. Pokoknya kalau ini pertama kali dari mati suri nih dan padang rumput dan pohon. You know, it doesn't remind you of the Garden of Eden. It doesn't, you know, the tree of life. You know, like, you know, the tree, gitu kan. Ada pohon kehidupan gitu. Enggak. It doesn't connect there gitu ya. Like, maybe that's heaven. Gitu. Pengennya gitu, tapi nggak connect. Iya, gue mikir apa ya, kenapa gue di sini? Padahal kayak apa sih? Langitnya cerah gitu kan, awannya juga bagus gitu. Tapi panas tapi nggak panas gitu, ngerti gak sih? Hangat dingin gitu. Iya. And dan tapi kebanyakan kayak ada satu temen gue gitu ya, which celebrity juga gitu ya, tapi gue belum nanya sampai sejauh itu. Dia udah sempet di Danau Tenaga Kamu, cuman gue belum nanya sampai sejauh itu, kayak terlalu spiritual banget. Oke. You know, because I feel like when we talk about the spiritual world, gak semua orang bisa nerima gitu. True. Makanya gue lebih fokusnya di physical world. Tapi sebenarnya ada nih si temen gue ini, dia sempet kayak lagi didoain. Kalau misalnya di Kristen tuh kayak lagi resting in the Holy Spirit gitu. Okay. Lagi beristirahat di Roh Kudus. Itu tiba-tiba dia ke tempat yang sama, padang rumput. Dan di situ selain dia ngeliat Yesus di situ, dia ketemu sama omnya dia yang udah meninggal. Tapi omnya tersebut mukanya masih muda gitu. And then dia sama juga tuh, dia bercanda-bercanda sama Yesus segala, dia yang kayak ngobrol segala kayak gitu. Dia ngomong tapi omongannya dia itu jadi kayak aneh. You know, jadi aneh gitu. Dan katanya Yesus itu kayak ketawa ngakak gitu. You know, and everything. But then when he describe itu, dan by the way, and the tree. Ada satu pohon, the tree of life juga gitu di situ. And kayak I think dan ada beberapa orang yang dapat vision, di mana ketika dia dapat visionnya, dia ke padang rumput yang lo ngomongin itu, padang rumput sama pohon. Beberapa gitu. orang aja ya? Hah? Beberapa orang? Iya. So and that's why like gue kaget ketika lu ngobrol sama Dedi gitu ya, lu bilangnya kayak I don't believe in heaven and hell. I was like, okay. Padahal udah pernah mati suri gitu. And I'm just like wondering aja kenapa? Why don't you believe in heaven and hell? Gue gak tahu kalau itu apa. Karena lu gak tahu itu apaan gitu. Iya, lu cuma mungkin mikir mimpi aja lah gitu ya. Or maybe my own imagination, I don't know. Okay. Gitu, jadi kayak gue juga bingung. Maksudnya kenapa kalau misalnya imajinasi gue pun, kenapa gak gue ke tempat anim kayak gitu. Ya. Kenapa gak gue ke main game gitu? Karena itu dua hal yang gue suka. Karena lu gitu. gila anime banget gitu kan. Jadi kayak tiba-tiba muncul Neon Evangelion. Iya, kayak siapa gitu, Naruto gitu. Kenapa cuma pohon nama nyokap? Ngapain juga nyokap gue di situ kan? Ya. And I think mungkin nyokap lu adalah simbol dari sesuatu gitu. Nyokap lu mungkin kayak mungkin karena saking lu gak nyaman ngelihat adanya sosok Tuhan harus memperlihatkan sosok yang you're very familiar with. Maybe, cause you know, gue gak pernah main sama nyokap gue gitu loh. Gak pernah have fun sama nyokap gue kayak ciong gitu.
You know, kalau di kita kan kayak ciong gitu gue. Ciong itu berarti maksudnya berantem gitu? Iya. Bukan selalu, berantem sih, kayak gak cocok aja. Kayak gak cocok aja gitu. Iya, dari kecil emang sama nyokap gue kan. Kayak ciong gitu sama dia. Tapi di pas mati suri itu main, aneh banget. Gue juga ngerasa aneh. Wow. Iya main gitu sama dia. Oke. Wow. Iya. Ya ini pas lu bilang gini mungkin iya juga mungkin. Bisa terjadi juga mungkin yang kayak gitu. Yeah. Oh, the fact was abis gue mati suri semua penyakit gue hilang. Itu yang berdarah terus kan nyokap gue langsung lari kan panggil dokter apa segala kan langsung masuk IGD lagi. Terus ICU masuk lagi apa segala pasang semua takut ada apa-apa lagi kan. Nothing. Jantung gimana? I'm smoking right now. Like aman semua. I had no idea. Dan sifat gue berubah kata nyokap gue. Dulu gue tuh anak mama banget. Kayak ya gitu kayak kayak bocah banget. Kerjanya cuma sekolah, ngeles, main game kayak gitu-gitu. Terus gak pernah berani ngelawan. Setelah mati suri itu pas udah di kamar rawat gitu. Itu gue kayak bosen gue. Gue mau pulang. Terus infus gue cabut. Gue buang berdarah-berdarah gitu. Gue bilang gue mau pulang. Right. Gitu. Damn. Gue kayak. Jadi Reza yang berubah banget dan Reza yang sekarang. Iya nyokap gue sampe bengong. Iya Reza yang sekarang. Iya. Itu katanya nyokap gue bengong gitu ngeliat gue kayak. Ini siapa gitu. Gitu. Oke. Oh wow. Karena dulu gak mungkin gue lakukan gue yang dulu itu gak mungkin. Gue masih inget gue tuh bocah apa. Ya. Mama. Gitu. Senurut itu gitu. Senurut itu gue. Makanya nyokap gue juga. Ini siapa gitu. Oh wow. Ya gue berani gitu. Gue bosen. Pulang gue gitu. Berdarah. Terus gue lari keluar rumah sakit. Wow. Ya gue mau pulang gitu. That is so interesting. Gak tau men gue juga bingung. Itu gue gak bisa jelasin. Sampai sekarang gue gak ngerti gue. Kagak ngerti gue. Bener-bener kagak ngerti gue. Oh, that is so interesting. Do you think Reza yang masih kecil itu masih ada gak? Yang sebelum mati suri? Does he still live inside you? Yes. Yeah? How do you know? Karena gue masih bocah. Bini gue juga tahu kok. Gue sering banget ngomong ke dia. One thing that you need to know before you marry me, I'm still kid inside. Yeah. Gue gitu. Dalam gue masih mau main doang, gue cuma mau main. Oke. Makanya dia gak pernah ngelarang gue main game. Wendy gak pernah ngelarang gue main game. Iya. Serah lu mau main sana. Yeah. Terus gue manja banget. Iya. Semanja itu kalau sama dia doang tapi. Iya. Iya kayak gak pernah begitu ke nyokap gue juga gue gak pernah. Kayak gue yang dulu tapi, kayak gue ke nyokap yang pas dulu. Pas kecil gitu. Dan itu cuma bisa ke Wendy. Oh wow. Wow. Interesting. Kok bisa nanya gitu? Ih seneng. Tuh seneng gue. Serius? Iya dalam gue seneng banget. What just happened? Gak tau kalau bisa nanya gitu. Enggak gue penasaran. Kok tahu? Wow. Yeah. No. I'm curious. I'm just curious. I find this very fascinating. Wow itu pertama kali ditanya kayak gitu seneng banget. Wow. Oke. Tapi gila sih. Gue sekarang ini ngerasa ya itu the confidence that you have, the boldness, the courage even ya. Itu semua lu dapetin. Lu kayak ngedapetin superpower baru setelah lu mati suri gitu menurut gue. And mungkin I dare say bahwa si mati suri ini bisa dibilang kayak that's the gift that we cannot answer gitu. Yang kayak lu kok bisa sepede gitu dari mana? Ya gue juga gak tahu. Dari siapa? Gue juga gak tahu. Tapi it's a gift. It was a gift. Iya semenjak itu gue berubah parah sih soalnya. And you have lu punya confidence yang gak semua orang punya. Ya karena gak semua orang pernah mati suri. Iya juga sih. Iya bener. Jangan bang. Jangan ya. Oke, ini buat yang lagi nonton. Jangan coba mati suri. Gak enak. Ribet. Biar gue sukses seperti Reza Arab nih. Gue mati suri hari ini.
Dia minum baygon. Iya. Jangan. Cuma buat nyobain mati suri. Jangan. Oke, ini bukan podcast yang ke arah situ guys. Seriously. I wanna talk gue seneng banget kesini sumpah. Seneng banget gue hari ini. Thank you. Gue bakal cerita ke Wendy nih. Iya tadi ditanya banyak yang gak pernah ditanya yang gitu. Gue kayak bingung mau nanya apa sekarang karena I feel like there's so many revelations already that we're going through gitu ya kayak. But I do believe in bigger power. Kalau misalnya lagi bahas spiritual, I do believe in bigger power. But I'm not sure what it is. Okay. Gue gak mau mengkotakkan itu sebagai A atau B atau C. So good. Buat gue yakin ada lah. Gitu. Karena kalau gue pukul mundur terus kepala gue ya. Dulu kan gue gak percaya kan. Even the bigger power itu gue gak percaya sama sekali kalau itu ada gitu kan. Tapi kalau gue pukul mundur terus. Okay, let's talk about before the Big Bang. Ya kan, sebelum universe terjadi apa segala. Lah terus kanvasnya siapa yang bikin? And who made the canvas? Okay, gue mikir gak tahu jawabannya gue. Right. Ya udah ya jawaban di otak gue yang bisa ya. Bigger power, you know. Rapa, you keep denying it, bro. Oke, jadi lu mempelajari again ya, maksudnya lu mempelajari Muslim, lu mempelajari Kristen juga, Hindu dan Buddha gitu kan. Hindu nggak terlalu Buddha ya. Right, dan pada akhirnya lu memilih ke Buddha karena kalau misalnya dari interview yang gue denger pun juga humanity against everything. Yes, love above everything. Above everything gitu. Jadi love to humanity above everything. Animals. Suka gue. Ya. Suka banget. Itu yang menarik lu ke Buddhism gitu ya. Yes. And I don't know, ritualnya sendiri kayak meditationnya atau sembayangnya sampai sekarang gitu. Sembayang hio-nya atau apa kayak gitu. Gue belum melakukannya terlalu dalam sampai sekarang gue bisa bilang gitu. Dengan jujur aja gue. But it's just your relationship with the philosophy behind Buddhism. Yes. Apa sih filosofi Buddhism yang benar-benar kayak lo jadi sangat apa ya? Ini gue nih gitu ya. Iya. Itulah sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Karena memang seharusnya seperti itu menurut saya. Harusnya seperti itu. Menurut gue memang seharusnya seperti itu. Tapi itu kan idealisme yang gak mungkin tercapai. Iya, tapi kan selama tangan gue bisa digunakan untuk melakukan itu ya gue akan lakukan. Kalau yang gak bisa gue kontrol ya so gimana? It connects to your purpose tadi. Kayak lu bilang dengan adanya gue di dunia ini. Oh iya itu. Wih gila makin kerucut ini orangnya. Gila nih podcast siapa sebenarnya? Kan jadi dia yang kerucutin sendiri bukan tamunya ya kan? Iya gitu tuh. Dengan adanya gue di dunia ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Iya tuh. That's your purpose. Iya itu. Tapi dari kecil gue selalu punya mimpi tentang dunia yang damai, yang peaceful. Tapi semakin gede, it's not gonna happen, right? Do you believe that it's going to be happen? Like peaceful Not in this world. Right? Enggak, ya gitu kan. Jadi dari kecil gue selalu mikir, kenapa ya orang berantem? Kenapa ya orang perang? Kenapa ya gini? Kenapa enggak ini aja sih gitu? Kenapa enggak baikan aja? Kan baikan enak gitu. Tapi semakin gue gede, gue emang gak bisa sih. Gitu. Ya udah perang-perang. Sikat aja lo. Sikat. Oke. Jadi enggak cuma gue semakin gede ya buat gue kayak setelah lihat realitanya ya memang gak bisa dan siapa gue bisa stopin perang? No, gitu. Iya. Bolong. Enggak. Tapi again, maksudnya lu tadi bilang kayak karena gue lahir di dunia ini, semoga semua makhluk hidup berbahagia, gitu kan. I think yang bisa gue. Karena dengan apa? Maybe it's a small thing, but it create a bigger impact, gitu ya. Mungkin kayak orang fans banget sama lo dari whatever it is ya, dari apakah di zaman lo YouTuber atau dari zaman lo di Weird Genius misalnya atau dari YB dan dia
tiba-tiba secara positif ke impact untuk mendapatkan kebahagiaannya sendiri gitu dari hasil karya lo ketika lagi dengerin lagu Weird Genius. Dia I don't know like is this like iya kurang lebih resonate gitu. To like iya tapi sampai sekarang gue masih bingung dan mungkin ini gue mau nanya ke lu sih kayak emang kok bisa sih orang terinspirasi sama lu sama gua gitu ya kenapa sih dari apaan sih dari sampai sekarang gue gak ngerti apa yang harus diinspirasiin dari gua anjir. It gives them dream and hope yang tadi gue bilang. Ya, cuma itu aja? Ya, iya dong. Karena lu gak pernah ngefans sama seseorang. Gue adalah polar opposite dari lo. Gue ngefans parah. Kayak sama misalnya gue dulu pernah ngefans sama band Jepang namanya Laruku gitu ya. Oke, tahu. Nah jadi itu sampai gue mendandani diri gue mirip-mirip Haido. Please put the picture here if you have one. Boleh ada ya tim kita ada malu-maluin. Please. Rambut gue gondrong dan abis itu blonde ya. Dan karena gue pengen banget memiripkan diri gue sama Haido Laruku gitu. Jadi karena apa ya. Pertama I think gue mendapatkan identitas dari ngefans sama seseorang. Hah? Yeah, it's so weird, man. Okay. Yeah, and here's the thing. This is something that you probably never experience. Jadi pas gua pertama kali nonton konsernya Laruku di Hong Kong, gue inget banget kaki gue lemes dan gue kayak mau nangis dan gue teriak kayak alay-alaynya Peter Pan atau Noah gitu, alay-alaynya Ariel gitu ya, kayak, you know. Segitunya gitu. And I'm talking about me now, right? I'm not talking about ini gitu. So untuk lu sama istri gue yang gak pernah ngerasain gimana rasanya ngefans sama seseorang, it is very foreign. Dan gak tahu gue it's very foreign. Makanya gue senang, Wendy kan ngefans banget sama Justin Bieber. Right. Segitu ya dari kecil. Dari kecil semua kamar dia tuh isinya poster Justin Bieber. Bieber lah. Ya sampai sekarang sih. Sampai kamar kita berdua juga ada poster Justin. Jadi setiap gue bangun tidur yang dilihat Justin guys. Belum lagi nanti foto pernikahan lo, nanti tengah-tengahnya ada Justin gitu. Oh udah kok. Di Photoshop gitu. Gitu jadi gue terus ngelihat dia kayak segitunya. Waktu itu pernah Justin live. Terus gue punya feeling gitu. Nih gue lagi makan pakai tangan gitu. Nih pegang HP gue masuk ke live Justin terus lu komen aja. Nyata komen gue dibaca sama Justin. Wendy cuma ketik Wendy Walters dibaca sama Justin. Dia nangis kayak seminggu anjing. And I was like, what the fuck is going on? Gue kayak, what exactly is this? Oke. Terus dia kayak segitu ngefansnya sampai kayak mau ketemu apa segala mau kayak ke konsernya gitu-gitu. Terus pas ada virtual konser gitu Justin kemarin. Gue diem-diem beliin tiket. Dia kan beliin tiket terus dia nonton. Dia nonton ambil nangis gitu. Sambil bawa atribut Justin gitu. Poster di belakang dia gitu. Gue seneng. Iya. Gitu. Kenapa ya? Di dalam sini gitu gue. Lu kayak gak ngerti kenapa ya. Iya tapi gue seneng ngeliat dia kayak gitu. Karena gue gak pernah begitu. Right. Gitu jadi sekarang apapun tentang Justin. Dia bahas Justin gitu. Gue akan. Itu salah satu tujuan gue. Virginius juga. Dan musik. One day dia bakal hangout sama Justin. Mungkin gak hangout. Ketemu lah. Yeah. Tapi gue yakin bisa. Yeah. Gue yakin Wendy bisa. sama Justin. And Hailey hangout gitu ya. Maybe. Ya. Oh. Pasti. Boom. Kita bakal puterin podcast ini Pasti. gitu ya. Ketika nanti Tunggu udah terjadi. Tunggu aja. Bro, I believe that as well. I believe that. Yakin gue yakin banget kata kenapa. Bahkan gue udah ancang-ancang Wendy. One day, if I can make you meet Justin, please jangan pingsan. Itu aja. Karena kalau lu pingsan, bukan malunya, gue nggak malu. Hilang momen goblok. Hilang kapan lagi? Gue ngeset waktunya ribet. Justin kan gak di Bekasi, Wen. Iya dong. Kalau Justin di Kemang, di Bekasi ya gak apa-apa lu pingsan gitu. Gitu aja gue cuma pesan itu doang. Gue udah pesannya udah dari lama itu dia. Gue penasaran ketika lu mempunyai visi sebagai
weird genius yang gak akan gagal. Gue tahu banget suatu saat gue akan ada foto gue dipasang di Times Square New York gitu misalnya. And it happened, ya. And it happened. Dan ternyata jauh sebelum foto itu dipasang di billboardnya Times Square New York. Yeah. I already saw it, ya. And you prepared it. Banyak orang yang mempunyai visi tapi mereka gak prepare. Mereka gak mempersiapkan. Sama kayak tadi lu bilang, please jangan pingsan. You know, banyak orang yang mempunyai visinya, mereka mempunyai goalnya, tujuannya gitu ya. Atau kalau misalnya lu mungkin bukan goal tapi lu visi gitu kan. Nah visinya, and yet lu udah mempersiapkan nanti ketika Weird Genius ada di Times Square New York, what you should do, what will you do, and stuff like that. That's exactly that I did to the boys, buat ke Weird Genius, Eka sama Gerald. Yeah. Before latih meledak, gue udah bilang, ini lagu bakal meledak, siap-siap ya. Ketika udah mulai naik, ini lagu bakal lebih gede daripada ini. Jangan star syndrome ya. Gue yang terus kasih boundaries ke mereka. Jangan ini gitu. Wow. Terus I will post this. Gue pernah pokoknya kan semua strateginya kan gue yang bikin di kepala gue kan. Gue bilang I will post this and after this it's gonna blow up like crazy. Gue bilang please jangan star syndrome. At least nggak di sini. Di luar terserah lu. Boom, meledak, boom, apa segala gitu. Udah, Times Square. Gitu. Gue yang selalu ngingetin gitu kemarinan. And that's the thing. That's amazing. Kayak lu benar-benar sepercaya itu. Yakin lah. Sampai ini kayak. Lagu WG berikutnya bakal lebih meledak daripada Latih. Iya. I believe that as well. Enggak gini. Enggak banyak orang punya pemikiran seperti ini. Yang gue tahu mungkin Steve Jobs kali. You know what I mean? Oh. Se-confident itu dia sama kreasinya dia, inovasinya dia. Sehingga ketika dia menciptakan, dia udah tahu itu bakal sukses gitu. You know what I mean? Like that confidence gitu. Dan sehingga ketika orang mau datang ke dia untuk kerja sama pun, Steve Jobs bisa bilang, sorry, lu gak di level gue. Padahal, you know, yang mau kerja sama dia, duitnya mungkin lebih besar. Tapi dia mempunyai that confidence kayak, no, gue tahu apa yang harus gue pilih, gue tahu apa yang gue mau, gue tahu arahnya ke situ. Itu yang selalu gue lakukan sampai sekarang. Misalnya dia mau kerjasama sama artis, kenapa dia pilihnya U2, bukan Mariah Carey? Iya. You know, padahal Mariah Carey saat itu mungkin secara exposure dan lain-lain lebih gede, tapi dia pilihnya U2 because he knows he has that confidence gitu. Maksud gue, you know, like he knows what he wants. Dia tahu apa yang dia mau dan dia stick banget sama itu gitu. Dan menurut gue lu punya karakter itu gitu bro. Tapi kalau over bahaya juga ya? Enggak juga atau gimana? Menurut lo? Masa gue jadi karena ada pembahasan ini, sekarang gue jadi mikirin. Enggak juga. Maksudnya sorry gue gak ngerti. Maksudnya overconfident gimana? Iya misalnya. Ya misalnya gue overconfident. Orang-orang seperti itu overconfident bahaya juga kan? I don't think so. Why? What's the worst thing that could happen? Iya sih. Gak bakal gagal juga sih. Exactly. Enggak, dan lu juga gak dicela-cela. Maksudnya lu bakal dicela-cela anyway. Iya. Dan lu gak efek gitu kalau misalnya lu dicela atau enggak. Gitu. Jadi maksudnya lu overconfident, lu underconfident, lu confident. Sama aja. Lu bakal dicela-cela. Iya sama aja. Exactly. Sama aja. Jadi gue comfort banget ketika tadi lu ngomong bahwa ketika lu di rumah sama Wendy, yang keluar bukan that overconfident Reza Arab, tapi yang keluar adalah that kid. Right? That kid. Karena ketika kita menjadi seorang suami, ya dia gak nikah sama YB, dia gak nikah sama Reza Arab, dia nikah sama Reza Octavian gitu. Reza Octavian si kecil itu gitu. And I think banyak orang lupa gitu. Kadang-kadang mereka kayak. Tapi kadang kelepasan loh di publik. Gak apa-apa kan ya? Maksudnya gimana kelepasan di publik? Ya misal gue lagi live streaming main game gitu. Terus kelepasan tuh anak kecil keluar gitu. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. And people see you. Enjoy. Udahlah ya. Alright. There's so many things. Gila gue seneng banget di sini. Sumpah gue seneng banget. Thank you. Gila. Ini kayak
gue nggak expect dapat pertanyaan-pertanyaan kayak tadi, kayak yang bikin gue wondering, lah iya ya kenapa gue pede ya? Iya ya kenapa gue bisa yakin itu ya? Lah iya ya kok gue nggak pernah mikirin goalnya ya? Kayak gitu-gitu loh. Baru di sini gue. Tapi ada beda yang lumayan signifikan antara goal sama vision. Yang lu dapat adalah vision. Oh. Lu pernah ngeset deadline gak buat vision lo? Oh enggak lah. Exactly. Enggak lah. Makanya itu vision. Impian. Oh wow. Ketika lu set deadline, it becomes a goal. Oh. Kalau misalnya lu ngeset 1 tahun lagi, Weird Genius harus ada di Tomorrowland. Misalnya kayak gitu. 1 tahun lagi. Ketika lu set itu, dan ternyata dalam 1 tahun pandemi terjadi dan lu gak di Tomorrowland, lu akan ngerasa lu adalah orang gagal. Karena goal lu gak tercapai. Gitu misalnya. Tapi kalau misalnya lu punya vision aja, kadang-kadang orang cuma dreamy aja gitu. You know like kayak ya gue punya impian tapi dia gak ngerjain apa-apa. Oh enggak, itu impian gue. Tapi yang menarik di lu adalah lu bukan cuma punya vision aja, bukan cuma punya impian aja, tapi lu kerjain karena itu emang passion lu. Dan lu gak apa ya, ya you know, gak takut untuk ngerjain gitu. Gak pernah takut. Iya. You think, do you agree with me? Iya, agree. Gue gak pernah takut juga sih. Dan itu dia kenapa lu ngerasa gak pernah gagal. Karena yes, lu punya vision lo, tapi lu gak pernah ngeset deadline buat itu. Iya gak sih? Jadi kalau misalnya itu terjadi, misalnya, makanya tadi gue tanya gitu, misalnya Weird Genius itu gagal gimana? Gak akan gagal. Gak akan gagal. Itu artinya 5 tahun lagi pun gue akan mati-matian make sure kalau Weird Genius gak akan pernah gagal. You know what I mean? Iya. Kalau gagal secara lagu enggak, tapi kalau gagal dalamnya misalnya ribut ya nggak tahu ya. Iya. Itu poin yang bisa bikin gagal. Nah, menariknya dari diri gue sendiri yang sering gue pikirin adalah gue nggak bakal jatuh kecuali diri gue sendiri yang bikin jatuh. Kayak orang lain mau bikin gue jatuh segimananya, ya silahkan. Ya nggak ngerti juga gunanya buat apa, tapi itu nggak akan bikin gue jatuh sampai segimananya. Tapi yang bisa bikin jatuh sedalam itu cuma kalau kesalahannya dari gue. Contohnya? Oh gak tahu men. Ya. Kayak maksudnya misal blunder ngomong maybe gitu-gitu. Oh maksudnya, sorry gue gak ngerti. Yang definisi jatuh di sini apa? Kayak menjatuhkan karir lo? Iya misalnya gitu. Oh, ya, gitu. Misalnya gitu. Misal karir gue gak akan sampai hilang jadi abu kalau orang lain yang berusaha untuk melakukan itu. Tapi karir gue kan hilang gitu kalau dari diri gue sendiri gitu yang ngilangin. Misal gue ngelakuin kesalahan fatal apa kek. Gitu. Ya, lu ngomong sesuatu dan ternyata efeknya ke Weird Genius misalnya gitu-gitu. Dan itu bikin Weird Genius karirnya stuck gitu, mati gitu karena cuma satu hal itu ya bisa aja gitu. Tapi itu pasti dari gue. Kalau dari orang lain yang kayak sengaja gitu. Enggak sih, men. Weird Genius itu grup DJ pertama yang menang AMI dengan lagu banger sekencang itu. Baru Weird Genius sejarah kan. Itu kayak gila. Gue ingat banget momen itu actually. When you receive the trophy. Dan lu kayak, you know, dan abis itu gue ngeliat ke lu, gue bilang, bro, this is the shit. You just won the shit. Gue bilang gitu ke lu. And then not long after that, lu nangis sih. Gitu. Why? Why did you cry? Oh, oke. Ada 2 alasan kenapa gue nangis pas gue di AMI Awards itu. Pas menang, itu menang itu Best Song of the Year, right? Iya, the top of the top ini gitu, awardnya. Pertama, alasan gue berhasil buktiin ke temen gue sendiri yaitu Eka. Kalau EDM tuh bisa, dan dia tuh bisa di EDM. Karena dia selalu ragu akan itu. Self doubt, ya sama lah berarti. Selalu ragu. Gue berhasil buktiin ke dia. 2, gue ingat, ini agak tol sih. Gue ingat gue selalu di panggung YouTube Fanfest setiap tahun dan selalu di closing dengan kayak gitu. Ya. But now gue di AMI Award. What? Dengan treatment yang sama, konfeti. Ya. Penghujung acara. Ya. End of the show dan gue dapet best of the best song. I was like gitu aja sih.
Itu kayak flashback gitu aja. Ya. Sama kejadiannya tapi beda panggung and the bigger one. Gitu. Kayak what next? Tomorrowland. Dan itu gue menarik sih. Jadi you were in the present at that moment gitu. You probably feel thankful. Who do you thank? Gue sebut semuanya sih. Include God. Include God. Exactly. Include God. Seriously. Thank God gitu kan. Iya. Oh my God, thank you God. Whatever you are, thanks. Where you at right now, man? Kadang-kadang gue kayak yakin gitu, kayak lo what is your view on God gitu. Kayak sebenarnya Tuhan tuh di mata lo itu, karena yang lo sama Daddy pun ngobrol kayak, does God exist? Kayak you were teasing him that, tapi maksudnya kayak, tapi kan gak dijawab juga. Itu kan ke Daddy. Emang cara komunikasi kita gitu aja. Gitu, tapi gak terjawab. Maksudnya gue sendiri juga ini. So I wasn't sure like what's your view on God gitu. Dan gue penasaran aja sih karakter. Jadi pertama gini, baseline-nya dulu deh. Do you believe in God? Itu dulu. I believe in bigger power. You believe in bigger power that orang-orang mendefinisikan itu sebagai Tuhan gitu, God, right? So si bigger power ini punya karakter atau enggak? I'm not sure about it. Punya karakter, kalau misalnya di Muslim Maha Pengasih dan Penyayang, kalau misalnya di Kristen tuh ada kasih karunia-Nya Tuhan Yesus misalnya seperti itu dan lain-lain. Like si higher power ini ada terlalu luas sih untuk dikasih karakter sih menurut gua, karena Man universe, kalau cuma mikir bumi aja itu udah salah menurut gue ya. Mikir cuma bumi doang dengan manusia, kita mah debu doang men. Buat gue itu ya. Jadi the bigger power itu gak bisa dikarakterin, dan menurut gue he is so much bigger than that. I love that. So much bigger than word, than everything, than even your brain, everything. I love that. And you know what? Yang gue suka dari apa yang lu ngomong, lu mempunyai a very healthy respect of the bigger power, of God gitu ya. Karena banyak dari kita, justru orang-orang yang beragama, kadang-kadang malah mengkotakkan that bigger power, sehingga mereka malah bikin itu jadi segede jininya Aladdin gitu. Iya. You know what I mean? Like yang kayak mereka kalau misalnya baru kesulitan aja berdoa dan atau malah jadi transaksional sama Tuhan segala kayak gitu. And yet lu mempunyai a very healthy perception of that bigger power. Ya nggak tahu ya, buat gue nggak bisa dikotakin, bukan nggak bisa juga sih, ya hak mereka juga mau kotakin, cuman kan kayaknya nggak sekecil itu juga deh gitu untuk dikotakin. Man, he's bigger than that, dia tuh sehebat itu gitu. Ya. Udah bukan bikin bumi lagi cuy, udah bikin universe juga nggak cuma satu coy. Iya gitu. Ya jabatan yang lo punya apa sih gitu. Menurut gue itu sih. Dan maksudnya sebesar itu, dan abis itu orang kayak mikir ya karena memberikan tadi karakter manusia ke dia, sehingga kesannya dia itu jadi malah di kotaknya lebih gede sih, tapi tetap aja kecil banget daripada yang sebenarnya. Right, you know what I mean? Iya. Iya, dan itu yang menurut gue sayang aja gitu. Sayang. Mendingan kayak respectnya tuh harusnya lebih respect lu ke bigger power itu harusnya lebih luas daripada itu sih. Jadi lu juga mungkin nggak blame tuh ya. Kalau ketika lu susah jadinya, karena lu merasa itu bisa di reach. Dengan lu semakin mengecilkan itu kan, lu merasa lu connected gitu, se-connected itu sampai kayak bisa di reach. Terus ketika lu susah lu jadi blame ke dia, ya enggak gitu juga lah. Gitu. So, gue penasaran sih hal-hal yang challenging lah buat lo. Pandemi, right? Tiba-tiba pandemi yang harusnya lo tour ke US dan lain-lain, tapi ternyata akhirnya stop gitu ya. Who do you blame? Like, How do you deal with this? Atau misalnya kayak kenapa ini bisa terjadi Tuhan? Itu kan standarnya lah. Gitu kan. Why is this happening to me? You know, we were so close. Kita udah dikit banget nih. Kita bisa break my,
tour dan lain-lain. Yes, gue mempertanyakan itu juga kok. Lu juga? Iya, gue mempertanyakan itu. Oke, so dan yang gue blame, gue gak bisa blame siapa-siapa dan karena lu mempertanyakan ke siapa juga gitu. Misalnya if lu mempunyai that self confidence, kalau gue ngomongnya Godfidence. Gue confidence in God. It's not self confidence, it's Godfidence, right? Tapi kalau dari lu sendiri, lu jadi mempertanyakan ke siapa, gimana, dan ketika lu ngelewatin all these challenges, how do you deal with it? Padahal lu tahu ini sih gak bakal gagal, tapi like it's just a challenges. Yeah. Awalnya pas pandemi, gue gak bisa handle ini ya sih. Apa sih stresnya sih, kayak ya itu bukannya gagalnya sih atau nggak jadinya sih, cuman lebih ke gak tahu mau ngapain. Karena kan tadi udah ada nih, hidup kan udah terschedule nih. Wih, bakal kesini. Udah pandemi di rumah doang. Oke. Tapi kalau ketika gue mau nyalain sesuatu juga nggak bisa karena kan bukan cuman gue yang ngalamin. Satu dunia ngalamin. The whole world, Iya, jadi kayak ya terlalu childish aja sih kalau gue nyalahin sesuatu gitu. Karena satu dunia yang kena. Nah waktu itu how I cope with it, gak bisa main, gue cuma ngelewatin doang sih. Ngelewatin berharap ini cepet selesai aja. Describe that. Ketika lu lagi stres itu, what happened? Like your relationship with Wendy gimana sama... Oke, so gue tuh orang gampang stres. Sangat gampang stres. Gampang banget di luar. Hai, gini-gini gue gampang stres banget. Gue terapi. Oke. Gue ada dokter, ada psikiater pribadi gue. Ya with some meds of course. Dan ya with help from Wendy juga. Jadi ya sama teman-teman gue ada main game gitu sih yang bantu gue survive sampai dari dulu sampai sekarang pandemi ini. So you have apa kayak community gitu yang your teman-teman main game ini komunitas yang mungkin bisa bikin gue lupa dikit lah. To run away from it for a bit. Oke, gue mungkin main ngomong sedikit soal terapi. Are you comfortable talking about this atau? Oke. It's okay. It's okay. Ada hal yang cukup tabu ya kalau misalnya kita ngomongin soal psikiater gitu. Kayaknya dan jujur bukan cuman beberapa orang. Gue juga dulu sempat termasuk adalah orang-orang yang kayak wah ini pasti sakit jiwa nih and everything, orang stres kayak gitu. Tapi sekarang ini kan ternyata the issue bahwa mental illness itu beneran ada dan itu terjadi ke semua orang. Tahapnya aja beda. Bahkan gue sendiri ternyata ada mental illness yang gue punya, cuman gue mungkin masih belum tahu. Atau kesakitan di masa kecil gue. Sehingga kita butuh ketemu psikiater atau profesional yang akan ngobrol sama lo. Now, dari lu sendiri, kenapa lu ngerasa psikiater itu penting? Atau pergi ke psikolog itu penting? Atau, dan lu gak malu untuk ngasih tahu bahwa, lu pikir cuman gue aja yang sakit jiwa. Iya, daripada lu diagnose sendiri, daripada lu self-diagnose terus sok-sok stres, lu bilang lu stres, lu bilang lu punya mental illness, terus malah false diagnose, terus jadinya lu manfaatin itu untuk ngelakuin hal-hal yang gak seharusnya, ya mendingan lu cek sendiri gitu. Lu beneran atau lu cuman lagi bete aja gitu. Bisa aja lu bilang lu stres padahal lu bosen aja gitu. Karena sekarang ini gara-gara social media banyak banget orang yang nyari perhatian dan ngasih tahu kalau misalnya I'm just depressed today. Dan maksudnya that's a trend, right? Kenapa? That's kind of trend. It's a trend. Sehingga mereka meringankan banget kata depresi. Aduh, and it's more than that, trust me. Don't. Right. Ada banyak level of depression, right? Dan kadang-kadang sampai separah di mana lu harus take medicine. Ya, gua sekarang. Yang lu lakuin sekarang ternyata. Iya, dan sampai sekarang masih kok rutin. What is that? What do you mean? Yeah, what depression is that? I don't know. Dia nggak jelasin, ada di buku sih. Oh ya, dia kasih lu obatnya aja lah udah. Ada buku mediknya sama obat-obatan gitu. Menurut lu bakal sembuh gak dari itu? Gak ngerti gue. Itu karena gue tuh mikir mulu sih orangnya. Gue gak pernah berhenti mikir gitu loh. Mikir mulu. Mau tidur aja mikir. Mimpi aja mikir.
mimpi gue lagi mikir gimana gitu. Jadi lu tidur berapa jam sehari? Depends kalau lagi belakangan ini gue lagi susah tidur lagi. Padahal gue udah minum obat tidur tapi nggak bisa tidur. Imagine how. Wow. Berarti sempat tidur normal? Nggak sempat. Itu berarti berapa jam? Ya 8 jam 10 jam gitu. Oh no way. Iya. Lu nggak bisa? Nggak bisa. Gue justru tidur gue 8 jam terus gitu. Oh gitu. Iya. Yeah. Dan tapi sekarang ini jadi susah tidur lagi. Tapi susah tidur itu bukan artinya lu kayak tiap hari lu tidur kayak 3 jam gitu misalnya. No. Oh ada. 4 jam 3 jam ada. Oke. Belakangan. Ya. Oke. Lu pertama kali ketemu psikiater itu karena apa? Pertama kali ketemu profesional itu di tahun 2017 kalau nggak salah. Di tahun 2017 gue udah merasa kayak kok gue gampang stres ya. Apa ini stres ya atau apa ya? Ternyata udah bukan stres lagi pas gue ke psikolog gitu kan, didiagnose depressed. Wow. Iya gitu udah segitunya. Terus and I need help. Terus akhirnya di psikolog ternyata udah beberapa psikolog ternyata belum menghasilkan terlalu gimana-gimana. Akhirnya gue ke psikiater. And I do need help from meds as well. Jadinya ya sampai sekarang deh. You know, gue pengen ngangkat isu ini karena gue ngerasa kayak tadi ya, orang masih banyak yang bilang ini hal yang tabu. Kalau misalnya kita ngeliat ada seseorang luka di tangan, di luar, dan habis itu kita kasih obat, itu kayak normal-normal aja. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita lukanya di hati, atau kita lukanya di mental, malah dicengin. Dan kita kasih obat, dibilang kita sakit jiwa. Which is like, what? You know? Yeah, they can say whatever to me, whatever. Iya, exactly. Gue mau bilang gue sakit jiwa pun ya selalu lah. Dan kita in a way kita punya beberapa level of kayak tadi gue bilang gitu, level of sakit jiwa gitu. And lu tipikal orang yang nge-suppress feeling gak sih? Kayak mungkin ada beberapa hal di waktu kecil lo yang lo gak tau, setelah lu ngobrol sama psikiater ini, dia kayak ngebuka gitu gak sih? Kayak kepahitan-kepahitan masa kecil segala kayak gitu dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya bukan kepahitan sih, tapi lebih ke kebiasaan apa aja yang dilakuin waktu gua kecil sih. Kayak kenapa sekarang gua segitunya main game. Itu karena dulu pas kecil, karena gua seanak mama itu, gua cuma dikasih game sama nyokap gua. Dan pelarian gua tuh cuma game. Kebawa sampai sekarang. Dan sekarang gue mau ada apapun, mau gue stres kerjaan, mau apa, gue pulang dari meeting kayak, mau pulang dari sini kayak, mau pulang dari apa. Hal pertama, itu yang Wendy selalu keluhkan, tapi akhirnya semoga kamu menerima sayang. Adalah, gue pasti ke studio gue dan nyalain komputer. Walaupun gue gak main, yang penting itu nyala. Wow. Itu Wendy tuh sekarang udah bisa melihat itu gitu loh. Oh ternyata karena masa kecil gue yang itu gitu. Karena wait, tadi lu bilang nyokap lu beliin lu game? Iya dari kecil. Karena supaya gue gak keluar rumah. Dan maksud gue kayak gini. Mungkin itu adalah salah satu bentuk sayang yang lu rasain dari nyokap lu. Yeah. That you find comfort in. Sehingga setiap kali lu lagi main game lu ngerasa lu lagi disayang gitu sama nyokap gitu. Maksudnya you know like. Bisa jadi juga. Jadi you find comfort in that gitu ya. Dan itu jadi pelarian. Dan you know banyak juga substitute stuff yang orang lebih gak sehat lagi gitu to find comfort and to find like dia di love atau apa kayak gitu kan. And that's amazing ya. Iya gue bisa di luar kota mau manapun, hal pertama itu kadang bukan Wendy, komputer gue dulu men. Wendy juga kadang sebel sama gue, tapi I cannot help myself gitu kayak. Nyala komputer gue. Gitu. Kayak oh my god. Yes. I'm alive. Gitu. Yes. Sumpah begitu men. Ya tahu kenapa men. I'm curious as well. Tapi setelah konsultasi dan profesional itu bilang ya karena dari kecil begini. Jadi begini gini gitu. Ya. Gue juga bingung. So alright, so you've been married to your to your computer, right? Tapi gue jadi penasaran deh, why marriage? Kayak lu gue penasaran sih, kenapa lu memutuskan untuk menikah dengan Wendy gitu? Karena you've seen, dan Wendy sendiri juga dari single mother juga. Lu sendiri juga udah ngeliat gitu bahwa nyokap lu sendiri juga sempat disakitin sama you know ayah lo gitu yang almarhum juga yang cabut, and you still believe in marriage? Awalnya tidak juga sih. Menurut gue married kan itu apa ya,
sistem kan yang dibikin manusia kan. Betul. Ya jadi awalnya gue juga nggak mau memakai sistem itu juga dan Wendy tahu itu gitu. Dan kenapa gue memutuskan untuk melakukannya pada akhirnya karena ya I cannot fight the system anyway. Dan menurut gue setelah gue pelajarin pun ya ternyata it's not that bad. Maksudnya the system juga membuat manusia jadi lebih baik juga. As in kalau nggak ada sistem nikah, buset penuh sama manusia kali ya di dunia gitu. Kayak gitu-gitu. Terus why Wendy? Because she is the best, man. Who else? Yeah. Who else? I can sense the love actually to Wendy gitu. Jadi gue nggak akan nanya lebih jauh lagi tentang why Wendy gitu. Cuman why married? Oh. Jadi what is the purpose of getting married? Maksudnya gini, gue sering banget nanya ini ke teman-teman gue dan ini get ready for this, okay? Oh. This is another one of that question. Lu kenapa menikah tapi lu nggak boleh jawab gue nggak mau dikatain gak laku karena gue udah mulai tua umur, karena gue dipush sama orang tua gue untuk menikah, karena gue pengen punya anak. Itu juga don't answer that. Nggak. Because I think yang 3 hal tersebut adalah jawaban rata-rata dari semua orang yang pada umumnya. Dan menurut gue ketika mereka mendapatkan anak, ketika mereka udah 5 tahun lah menikah, ternyata they finally find their purpose of marriage gitu. And it's not those 3. Karena kalau intense man. Karena gini, ketika dia udah punya anak, my life is not that happy juga ternyata. Yes, I am happy, but not as I imagine it. Makanya ketika udah punya anak pun, mereka masih bisa divorce. Okay. Right? Lu sendiri, what is, your reason? Kalau bahas love, itu klise banget sih. Buat gue, rasa tanggung jawab sih. Rasa tanggung jawab atas hidup orang lain gitu. Gue yang hidup selama ini yang tidak percaya dengan sistem pernikahan, bukan berarti gue harus menerapkan prinsip gue ke pasangan gue. Sedangkan pasangan gue punya prinsip yang lain, yaitu dia mau menikah gitu. Nah, apa tanggung jawab gue sebagai cowok? Ya masa gue gantungin terus gitu sampai bertahun-tahun. Gue gak mau, dan udah bertahun-tahun terus karena statusnya masih pacaran atau tunangan, bisa lepas kapan aja. Dan menurut gue gak fair di dianya. Fair di gue, untung di gue, tapi gak fair di dia. Gitu. Jadi gue mau bikin fair di dua-duanya. Gitu loh. Kita sama-sama fair, kita nikah, dan gue pun memang tulus ngelakuinnya, ya I'm here right now. And that's beautiful. What? I think that is not, itu lu benar-benar menikah for a selfless reason. Bukan a selfish reason. It's a selfless reason. Dan menurut gue itu udah jadi fondasi awal pernikahan yang sehat banget gitu. Dimana lu emang masuk dalam pernikahan karena lu pengen ngelayanin dan lu make sure pasangan lu yang akan happy dengan pernikahan ini. Bukan kayak tadi. Kalau misalnya soalnya 3 reason. Karena gue pengen punya anak. Karena gue udah bete banget di push sama ini. Karena gue takut gue gak laku. Itu semua itu karena gue. Which is selfish. You know what I mean? Yeah. Like yang lu barusan ngomong itu benar-benar selfless. Right? Iya, itu rasa tanggung jawab sih. Itu yang jawaban terakhir yang gue dapet. Sebelum menikah pun, Wendy tahu kalau gue yang paling belum siap. Wendy tahu. Wendy tahu dan bahkan gue yang nyimpen itu, tapi akhirnya kita punya conversation. Akhirnya waktu itu ada conversation di mobil. Akhirnya kenapa kamu gak pernah kasih tahu aku dari awal? Jadi aku tahu dan aku gak nge-push. Gitu. Conversation apa maksudnya? About wedding gitu loh. Guanya diem terus apa segala gitu. Akhirnya waktu itu gue memberanikan diri buat ngomong kalau gue belum siap. Gue bilang gitu. Terus dia bilang, ya kenapa kamu gak mau ngomong dari awal? Berapa tahun yang lalu? Setahun lalu sih, baru kok. Oke. Kenapa kamu gak ngasih tahu aku dari awal? Jadinya aku juga bukan gak ngapus, tapi gak terlalu ngebahas ini terus gitu loh. Since kamunya bilang belum siap gitu. Tapi kalau karena kamu gak ngomong apa-apa, aku pikir ya kita oke-oke aja gitu. Terus ya salah gue juga karena gue gak ngomong. But the funny part was, setelah gue bilang ke dia kalau gue belum siap, gue siap parah.
Gue siap parah. Ayo. Gak, aneh banget men. Kadang berarti cuma di sini doang ya? Gak. Cuma pengen keluar aja? Apa? Karena responnya Wendy juga. Yeah, true. You know. Shit, that girl is the best. Yes, she's the Coba kalau dia marah. Exactly. Mungkin akan beda ya? Beda. Mungkin gue akan. Lu akan buktiin kalau misalnya gue gak akan pernah siap untuk lo. Right? Karena respon dia yang luar biasa. Iya respon dia. Ya kamu kenapa gak ngomong dari awal? Langsung siap gue anjing. Langsung kayak. Mau kapan bangsat? Ayo lusa lah anjing. Udah di Indomaret aja udah. Mana ada? Elvis. Iya gitu. Wow. Dan itu setelah gue merasa gue siap, akhirnya gue mendapatkan jawabannya gitu. Kalau ya rasa tanggung jawab. Kalau gue tuh dia tuh gue nggak mau ngabisin hidup dia, umur dia, waktu dia sama gue dengan yang nggak jelas dan nggak ada tujuannya gitu loh. Sedangkan prinsip gue ya gue nggak boleh egois untuk taruh prinsip gue ke dia. Gitu. That's nice. And you know what? I think I'm gonna wrap this up. And we've been talking way too much. Too much, man. About too many things, gitu ya. So many things. I just want to say thank you so much again, bro. It's an honor. It's the honor is all mine actually, karena seperti tadi gue bilang, I really look up to you. Gue respect banget. I'm so proud of all the achievement yang lo dapetin juga, and gue nggak sabar untuk ngelihat lu di Tomorrowland. Gue nggak sabar untuk ngelihat foto Wendy hanging out with Justin Bieber. Gue nggak sabar untuk to all your success, untuk lu tour dengan Weird Genius atau itu maybe untuk YB juga. I have one question. Go ahead. Tips menikahkan gue baru 3 bulan, belum 3 bulan nih. Okay, can you give me some, some beautiful word for me? Word of wisdom. For me and my wife. I want to hear something. Secret or strategy. Strategi. Oh, strategi. Oke. Gue selalu percaya sama yang namanya love and respect. Jadi untuk seorang laki-laki, dia ngomong dengan bahasa respect. Love and respect. Perempuan bahasanya adalah love. Oke. Jadi gue percaya banget bahwa perempuan itu bicara dengan language of love. Laki-laki bicara dengan language of respect. Oke. No matter, contoh, ketika ditanyain, do you feel disrespected or do you feel not loved? 80% laki-laki bakal bilang disrespected. 80% wanita bilang unloved. I'm not being loved enough. Itu dia kenapa kalau misalnya seorang perempuan lagi gosip-gosipan sama temennya, dia ngomong sama temennya, lu tau gak sih laki gue, laki gue sekarang lebih sayang nih kayaknya sama anaknya. Dia ngomongnya sayang. Laki gue lebih sayang sama hobinya. Laki gue lebih sayang sama komputernya. Laki gue lebih sayang sama temen nongkrongnya atau sama pet projectnya atau whatever. Laki gue lebih sayang. Dia udah gak sayang lagi sama gue. Itu dia, sayang. The word love. Cuman kalau misalnya cowok lagi berantem sama istrinya, ngobrol sama kita, lu tahu gak? Gue ini udah capek-capek kerja mati-matian untuk nyariin duit buat keluarga kita. And yet, dia berani-berani ngomong kayak gitu sama gue. Dia pikir gue siapa? You know, like how dare. Kok gue gak pernah ngomong gitu ya? Lu gak? Really? Enggak. Well, berarti lu 20%. Kan gue bilang 80%. Iya. How dare. Kayak dia ngomong kayak gitu. And that's the thing, bro. Ketika kita bilang sama seorang perempuan, gue udah gak cinta lu lagi. Gue udah gak sayang lu lagi. Itu sama ketika seorang perempuan bilang ke kita, lu adalah orang gagal. Gue gak pernah ketemu sama orang yang lebih rendah daripada lu sekarang ini. Bahkan suaminya si ini masih jauh lebih bagus daripada lu. Gue masih bisa lebih ngehargain dia daripada ngehargain lu sekarang. Itu buat seorang laki-laki, itu kayak di crush. Respect.
I will burn the house down. And you will feel worthless. You know, dan pada saat yang bersamaan, lu ngerasa tidak dicintain. Bukan soal cara dia ngomong, I love you. Enggak. Tapi ketika dia bilang, gila ya, lu kerja keras demi keluarga kita, I admire your work. Lu bakal ngerasa, and that's respect. You know what I mean? Like, you will feel worthy, right? You will feel valued. Kebanyakan ketika seorang laki-laki ngomong, I love you, ke cewek, dan ini teori gue sih, sorry. Dan dia berharap si ceweknya itu ngomong I love you back. Dia gak pengen ngedenger love dari si cewek. Dia cuma pengen ngedenger ketika gue ngomong I love you, will you respect me enough to say you love me back? Ke situ. I mean like, I don't know if this is like real or not. Tapi ini gue banget sih. Iya, gue agak kayak gitu. Makanya sekarang gue lagi membiasakan diri gue ketika gue ngomong I love you, dia gak perlu gue ngomong I love you back gitu. Supaya gue gak sampai ini. Jadi ini mungkin kalau misalnya Wendy dengerin ini atau lu sendiri juga kalau misalnya soal loving gitu ya. Ketika seorang laki-laki ngerasa gak di-respect sama istrinya, sama orang terdekatnya di rumah, dia akan mencari respect itu di luar. Misalnya gue lebih di-respect sebagai seorang gamer, misalnya dia akan main game abis-abisan just to have that feeling of being loved karena dia seorang gamer, you know. Atau misalnya gue sebagai seorang golfer misalnya gitu ya, gue gak pengen ternyata setiap kali gue main golf, wah teman-teman gue pada bilang gue jago, gue ini, mereka jadi pengen hangout sama gue gara-gara gue suka banget main golf dan gue jago gitu ya. Gue malah akan jauh lebih prefer untuk ada di lapangan golf daripada di rumah. Karena gue lebih mendapatkan my respect outside, not in the family. Dan sayangnya istri ini banyak yang gak tahu nih. Ketika suaminya pulang, mereka cuma kadang-kadang komplain. Padahal, you know what I mean? Like, dia udah berusaha mati-matian kerja, tapi dia gak dapat respect yang dia harapkan dari istrinya gitu. Dan itu dia kenapa banyak sekali perselingkuhan terjadi ketika seorang bos sama sekretarisnya. Gara-gara sekretaris itu emang dibayar untuk nge-respect bosnya. And he get that love from the respect dari seorang sekretarisnya. Pantes Wendy gak ngasih gue pakai asisten. Gak yang ngecanda ya. Gak gitu juga kali. Biar asistennya laki gitu ya. Yeah. Alright. Tapi you know, so I think that's the love and respect idea. And a lot of time orang-orang banyak ngomongin soal unconditional love. Cuman sayangnya ada loh yang namanya unconditional respect. Ketika lu pengen mempunyai pernikahan yang sehat, I think lu harus mempunyai unconditional love towards Wendy to make her feel love, supaya dia benar-benar ngerasain dicintain banget, ngerasain dan cinta itu dia bisa ngerasain juga yang namanya secure. Dia kadang-kadang dia suka teriak karena you know, orang kalau misalnya berantem gitu ya, pasangan lagi berantem udah mulai nada tinggi, teriak. Sebenarnya teriaknya itu adalah ketakutannya dia. Dia sebenarnya takut. Lu kalau misalnya lagi takut apa? Teriak. Jadi kalau misalnya kita berantem dengan nada tinggi, most probably lu lagi takut akan sesuatu. Sehingga lu mulai ngangkat, meninggikan your voice kayak gitu. Ketika istri lu lagi teriak dengan nada tinggi, mungkin dia lagi takut akan sesuatu. And most probably dia lagi ngerasa gak disayang, dan itu membuat dia ngerasa takut ditinggalin, not secure enough. Apalagi Wendy juga punya background, ayahnya pernah ninggalin ibunya juga gitu misalnya. And that fear mungkin bakal keluar, and you have to control yourself banget untuk to know ini bukan Wendy yang lagi berteriak. Oh itu selalu sih. Ini ketakutannya dia yang lagi berteriak. Selalu kok gue. Selalu itu. Kalau dia lagi kayak gitu emang, bukan dia ini. Wow. Gitu. And that's healthy. Dan di situ abis itu you know you give time untuk lu bisa ngomong sama dia kayak I will always be with you. Gue bukan bokap lu. I will never leave you. To give that affirmation that you will never leave her no matter what.
You know, because I can sense your love towards Wendy. Nggak kayak, you know, you're not in it for just a few years and then, you know, I can sense the love that it's gonna be forever. The forever kind of love. You know. How? I don't know. I just sense it. Okay. Ya. Dan gue juga pengen mendoakan supaya lu sendiri mempunyai anak-anak yang lucu one day, you know. Yang bisa dipakein baju anime. Iya, bisa diajak main game juga sama bokapnya. Dan diajak clubbing. Itu juga gue kayaknya bakal suatu saat ngajak anak gue clubbing juga. Harus. And yeah, bro, and I think I wish all the success for you and Wendy. And you too. Thank you. And thank you again for coming on here. Thank you. I really enjoyed this. So guys, para tetangga-tetangga gue yang gue sayangin, thank you so much for watching this episode. Khususnya yang udah nonton dari episode 1 sampai hari ini ya. Dan gila, gue mind blown banget juga hari ini karena banyak banget yang gue pelajarin juga dari Reza dan mudah-mudahan lu sendiri juga mempelajarin hal yang sama. So again, kalau misalnya lu tiba-tiba kena banget akan apa yang Reza ngomong, yo put it in the comment. Atau lu bisa share video ini kepada orang yang lu rasa sangat ngebutuhin banget apa yang barusan Reza ngomong. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, right? Karena subscription kalian itu sangat penting banget buat gue untuk mengalahkan subscribernya Reza. And Daddy. Yeah, and Daddy. One day. Right, so again, subscribe please. Udah half begging barusan. But anyway, and jangan lupa untuk cek Instagram kita @DanielManhattanNetwork supaya lu bisa tahu siapa tetangga yang akan kita undang minggu depan. Dan check out the podcast di Spotify atau seluruh digital platform podcast lainnya dengan masukin keyword Daniel tetangga kamu, dan jangan lupa di follow juga. Guys, thank you so much again. Nextnya gue sama Wendy. Yes, bro. Actually, gak sih, nyokap lu. Oh, siap, boleh. So, that 12 hours. Apa yang terjadi, Tanda? Thank you, man. Bro, thank you so much. Thank you. Bye, guys.